Tinggi tak? Iya, ketinggian Oh, ketinggian ya, wes. Langsung renovasi. Thank you, thank you. Di sini kan. Ya, kita malam ini mau korek-korek. Iya. Iya, soalnya udah pernah sharing di sini loh. Oh. Jadi kalau sharing lagi bingung ya. Sebentar sih. Nah, nanti buat teman-teman kalau misalnya pertanyaan saya ada yang kurang mewakili, boleh langsung tanya ya teman-teman ya. Jadi kita malam ini mau ngobrol santai sama Ceheni. Kita mau tahu tips dan triknya gimana sih selama ini ya kan. Nah, Ce boleh sharing sebentar. Mungkin teman-teman di sini kan banyak juga yang belum denger lah ya sharingnya Heni. 85 tahun ya. Iya. Oh ya. Dan gak usah manggil Cece gitu. Nah, Sama ya. iya, oh Gen Z dong. Nah, itu sebelum di Prudential kesibukannya apa? Oke, pagi teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir malam hari ini mendengarkan sharing saya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Heni Maria Romuli. Saya berasal dari Maluku. Ada yang tahu Maluku? Tahu. Tahu ya, oh termasuk tahu. Berarti masih lumayan lah ya, masih termasuk kota. Cuma tempat saya itu desa. Desa itu kecamatan, di mana di sana itu nggak ada mobil. Dan listriknya sampai saat ini itu nyalanya hanya 12 jam. Sampai sekarang ya? Iya, sampai saat ini. Oke. Nah, jadi benar-benar mulai nyala itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi aja, C. Jadi benar-benar ruang deso ya, teman-teman ya. Jadi kayak komputer gitu-gitu aja nggak ada. Ya, jadi sampai di kota waktu untungnya saya kuliah di Surabaya. Iya, Jadi iya. setidaknya mengenal kota itu kayak gimana gitu ya. Nah, terus pas kuliah ke Surabaya, jurusan sekretari dan ya udah selesai itu saya sempat kerja di bank 1 tahun aja karena sebenarnya sudah punya pacar dan sudah rencana menikah. Oh, sudah settle. Ya, jadi cuma intinya mengisi kekosongan aja. Biar kelihatan kuliah itu nggak sia-sia gitu loh. Iya, iya. Kasihan kan orang tua udah bayarin kuliah, terus habis itu tinggal merit aja. Merit gak Jadi dipakai ya biar, gitu ya. padahal gajinya ya kecil ya kalau mau dibilang sama ongkos bensin dan sebagainya ya. Ya apa ya, cuma nutupi aja lah ya kayak gitu. Tapi mau untuk benar-benar mendapatkan penghasilan dari pekerjaan di bank itu ya nggak cukup. Jadi customer service cuma 1 tahun, habis itu resign alasannya mau bantu orang tua kerja. Ternyata itu mau Padahal yang menikah. enggak. Iya, terus Orang tua di situ semua. orang tua di kampung sampai Di saat kampung ini di kampung juga. Jadi sempat waktu menikah kita sempat buka usaha di Surabaya, buka game online di Surabaya. Nah, tapi awalnya ya jalan 3 tahun itu oke-oke aja karena kan mungkin dulu internet masih mahal ya. Jadi orang masih ke warnet kayak gitu ya untuk main game. Terus berjalannya waktu mulai murah kan internet jadi orang udah main di rumah akhirnya tutup. Nah, tutup sempat pulang ikut suami ke luar pulau. Waktu itu saya hamil anak pertama itu sekitar 4 bulanan sudah pulang luar pulau. Jadi intinya sudah nggak tinggal Surabaya gitu ya. Tapi pas waktu itu ada, ya itu saya percaya semua jalannya Tuhan ya. Jadi kita ada sampai hari ini, kita bisa join di Prudential itu semua karena kehendak Tuhan, bukan karena diri kita sendiri yang mau. Karena Tuhan bukan sudah satu kebetulan lah benar, ya. karena sudah mengarahkan, oh kamu nanti jalanmu tuh kayak gini, nanti ada masalah kayak gini, kamu harus kembali ke Surabaya. Jadi waktu itu saya kan cuma 2 bersaudara, perempuan sama koko saya. Jadi waktu itu mama saya intinya matanya itu ada bermasalah. Ke Surabaya mau nggak mau saya harus dari luar pulau itu tempatnya suami saya ke Surabaya untuk ngantar mama kan berobat. Nah dari situ pas lagi hamil langsung dibilangi nggak usah pulang udah tunggu aja sampai ngelahirin. Ya udah jadi nggak pulang. Nah dalam masa-masa itu ya udah di Surabaya aja. Saya juga sempat kayak pergi ke Bangkok beli baju, bikin grup. Terus kalau sekarang kan enak ya, tinggal live atau PO kan kita nggak perlu beli dulu kan. Kalau dulu kita beli, Ya, beli terus baru nawarin di itu coba sendiri, mamaku yang fotoin kayak Loh, itu gitu-gitu. kondisi hamil. Enggak, sudah selesai melahirkan. Oh, udah Ya, melahirkan. jadi ini backgroundnya maju-maju ke depan Terus ya. siapa yang ngurus? Anaknya gantian. Oh. Jadi pas kalau aku berangkat ya suami. Oh Gitu. iya ya gantian sama suami berarti. Oh Iya. jadi waktu itu nyetok-nyetok kayak ya gak kayak sekarang Iya. jastip ya. Iya, enggak. Dulu harus beli dulu. Jadi kalau enggak laku ya pakai sendiri. Wah. Ya kayak gitu. Terus dari situ
langsung ke awal mula bertemu dengan Prudential? Boleh. Nah, sebenarnya saya dan suami itu anti asuransi, teman-teman. Di sini ada nggak yang backgroundnya anti asuransi? Wah, bagus. Sebelumnya ya. Oh, nggak ada ya? Semua nggak ada? Oh, ada ya? Oh, oh, hebat, luar biasa ya. Anda semua pada sukses ya, karena sudah punya cita-cita dari lahir gitu ya. Kita dari lahir nih. Susan nanti jadi Nah, lagi. jadi intinya kita itu anti asuransi. Jadi temennya suami itu dulu waktu nge-gym itu pernah nawarin dia. Saking kitanya itu anti asuransi sampai di blok agennya itu. Oh, oke. Padahal Dan agent itu nawarin aja biasa ya. modal besar loh di Prudential. Oh, oke. Saknoe. Loh iya. Kasihan jangan. Dosa. Hah? Kantornya yang besar banget. Beda kantor toh tapi toh. Beda kantor toh. Yang besar banget, yang top one lah. Mm-mm. Nge-gym. Oh iya, benar-benar nge-gym soalnya. Iya, dulu di Araya itu kan. Ya itu. Enggak lah. Sekarang udah nggak ada kontak lagi, wong sudah terpisah lama kan, sudah nggak nge-gym sama-sama. Ya udah dari situ kita kan anti asuransi, tapi kita tuh sebenarnya nggak ada background yang kita pernah klaim terus, maksudnya ada saudara yang klaim terus nggak dibayar, nggak pernah. Jadi cuma asal dengar aja lah, Ya, seneng ikut aja. asuransi itu nanti klaimnya susah, dipersulit kayak gitu-gitulah. Kayak nasabah sekarang juga ada Ya. yang kayak gitu kan. Nggak ngalamin tapi cerita. Benar, cerita orang, benar. Akhirnya berjalannya waktu sempat itu saya kan temenan baik sama saudara sepupunya C Linda Tetimau itu loh, tahu kan? Nah, waktu itu sempat dia ngomong ke saya, Hen, kamu itu diajak C Linda untuk jadi agent Prudential. Saya bilang, aduh sorry ya, saya kalau di target-target kayak gitu tuh paling nggak suka. Saya bilang gitu. Dan memang saya pun kan nggak pernah ketemu sama Celinda lah. Jadi beda mungkin ya. Kalau Ya. kita pernah ketemu, mungkin kalau diajak ngomong kan beda ya. Ya. Terus akhirnya ya udah nggak didekati juga. Ya udah berjalannya waktu. Suatu hari itu keluarga dari suami itu klaim operasi katarak dan dibayar. Terus punya santunan Prumed. Nah, Prumednya juga dikasih, anaknya langsung beli handphone baru dari Oh. mamanya ngeklaim. Oh, Enak jadi ya. tagihannya dibayarin plus dapat rumah lagi. Karena kan rawat inap. Iya, Jadi kalau ada operasi kan dapat tambahan kan. betul. Nah, singkat cerita, dari situ baru mata kita terbuka. Oh, ternyata asuransi ini beneran ya. Kalau sakit itu bener dibayar. Akhirnya minta kontaknya Ko Haryanto, ya itu. Terus mamaku masuk di situ. Oh, Awalnya itu jadi nggak kenal sama sekali sama Tan Angelin, sama itu kita nggak kenal sama sekali. dari situ Jadi saya yang mencari agentnya. gitu. Nah, waktu Iya. yang lama yang kayak gimana? Iya, nggak pernah. Saya pun nggak kenal Jasper sih, J. Yang kenal itu Sylvester. Jadi saya nggak tahu juga. Jelinda pun saya nggak pernah ketemu tuh, J. Jadi yang nyari yang sudah terbukti bahwa dia ngurusin klaim kan. Ya, betul. Nah, pasti kan ke situ. Akhirnya waktu itu mama saya sempat medical, akhirnya lolos kayak gitu. Lumayan waktu itu mamanya ikut 6,5. Dicari agent loh, lumayan ya. Maksudnya Iya, lumayan kok. apa nggak perlu nyari nasabah datang sendiri kan kayak Betul, gitu. betul. Nah, terus singkat cerita berjalannya waktu mungkin 1 tahun ke depan gitu, terus saya di WA lagi. Hen, kamu ada di rumah nggak? Dalam hati saya ini paling nawarin asuransi lagi. Oh sorry kok lagi sibuk gitu-gitu ya. Sampai 3 kali karena sungkan, akhirnya oke saya di rumah. Nah waktu datang itu bersama dengan Tan Angelin. Nah di situ baru mereka itu jelasin tentang Pro Edu Protection itu, asuransi pendidikan, pendidikan. yang Soalnya lihat dulu. ada anak kecil ya, Ya, masuk dari edukasi. benar. Akhirnya bikin ilustrasi. Ya udah pas mau pulang itu saya cuma ngomong gini, Cek kamu kok enak nggak usah ke kantor. Nah tapi dari kata-kata yang keluar itu teman-teman itu saya sudah berdoa ya kurang lebih 2 mingguan. Saya berdoa gini, waktu itu kan umur saya baru 30 tahun ya. Setiap hari kerjaannya cuma santai ya, jaga anaknya yang kecil 1 tahun lebih, anak yang besar beda 5 tahun berarti 6 tahunan, cuma nonton sinetron dan sebagainya. Jadi saya merasa hidup saya ini kok nggak berguna ya. Gitu-gitu aja isinya. Gitu-gitu aja bosan kan. Nangis-nangis nonton sinetron buat apa gitu ya. Nah, iya sungguhan Indosiar Kalau itu. sekarang drakor. Indosiar itu semua. Oh saya nggak pernah nonton drakor. Masih mending dulu kan Nggak pernah nonton film. nungguin TV. Kalau sekarang mau seri sampai tengah malam ya. Sekarang nggak pernah nonton TV malahan. Nah dari situ Dari situ. merasa kok hidupnya gini aja. Masa masih muda kayak gini cuma
tidur-tiduran kayak di kamar gitu, nonton sinetron. Nah, suatu saat saya hanya berdoa, Tuhan, saya itu pengen punya pekerjaan tapi yang waktunya fleksibel. Di mana otomatis kan nggak bisa kantoran, kayak jaga anak sendiri, nggak Benar. pakai suster, ya. Akhirnya ya itu Tuhan jawab, akhirnya kan bertemu lagi yang kedua kali waktu mereka mau pulang, saya ngomong, Cek, kok kamu enak nggak usah ke kantor. Nggak tahu kok kata-katanya tuh muncul gitu Refleks kan. gitu ya. Ya benar. Di otaknya kan mikir punya Iya, pekerjaan yang benar-benar. fleksibel tadi kan. Akhirnya dia cuma bilang, kamu mau join tah? Oh iya, bayar berapa? Oh nggak usah bayar, kamu perlu training 3 hari berturut-turut dan nanti ada ujiannya. Oke, saya tanya suami dulu. Mm-mm. Sama tanya suami, dia ngomong terserah dari kamu aja, Oh, bayar didukung berapa? ya sama suami. Dia ngomong terserah nggak apa-apa dari kamu aja. Ya udah, awalnya coba-coba teman-teman. Coba-coba, ternyata suami yang kerjanya bantu orang tuanya di luar pulau mulai 2017 itu pindah ke Surabaya, kita hanya full di Prudential Hmm, sampai saat luar ini. biasa. Oh, gitu ceritanya. Nah, karena kita itu gini ya, Je. Kan di sana dia tuh juga cowok sendiri. Jadi usaha papanya itu toko sendiri, bangunan, dan mamanya juga toko sendiri. Jadi waktu itu kan pulang nerusin di sana. Saya di Surabaya jaga anak-anak karena sudah terlanjur sekolah di sini. Kan sayang kalau pulang lagi ke sana. Nah, terus habis itu kita buat perjanjian. Karena menurut saya kalau long distance itu kayaknya kurang oke ya. Jadi intinya bikin perjanjian. Kalau saya sampai promosi, kalau dulu kan UM, terus habis itu kan SUM ya. Pokoknya intinya kalau sampai saya promosi SUM, kamu ke Surabaya aja, kita jalanin Prudential. Dan mungkin juga dia melihat hasilnya ya, J. Karena kan dalam waktu 1 tahun 2 bulan udah bisa beli Mercy kayak gitu ya. Mungkin dia lihat hasilnya oke, dan dia juga tertariknya itu pas dapat trip pertama kali Sydney itu. Oh, jadi Jadi merasa nyaman. sebelumnya belum join dulu ya suaminya. Belum, Habis kamu jalan 2017. sampai promosi baru suami Benar. mau mendukung. Tapi Iya. sebelumnya awal-awal itu ya tetap mendukung, boleh kerja. Mendukung boleh. Boleh, Orang yang tua penting juga intinya oke. yang intinya anak jangan sampai terbengkalai. Oh, Intinya di situ aja. ya, Jadi pintar-pintarnya kita atur waktu aja kan. benar-benar. Nah, waktu awal-awal itu kan mungkin belum terbiasa kayak sekarang ya untuk jualan. Pasti awal-awal kan juga sebagai agent banyak belajar, Benar. juga jaga anak dan lain sebagainya. Benar. Nggak ada mbak dan lain sebagainya. Nah, Mbaknya ada, cuma oh banyak. babysitternya nggak ada. Oh, babysitter nggak ada, anak 2, terus Mm. kayak harus mempelajari semua ini. Nah, gimana caranya kamu mulai waktu itu? Nah, Prospek siapa? benar. Apalagi dari luar pulau mungkin kan banyak teman sama keluarga di situ semua. Nah, Betul. sedangkan kamu di Surabaya. Benar. Bagaimana cara kamu memulai pada waktu itu? Jadi dulu itu waktu awal jadi agent itu saya belajarnya private. Jadi setelah pulang, Rajin-rajin nanya leadernya berarti. jadi ke rumahnya Tanenjelin. Jadi setelah habis jemput anak sekolah, kurang lebih jam 2 gitu, ke rumahnya langsung. Jadi anak saya itu tidur di sofanya kayak gitu. Tidur siangnya di situ. Jadi sampai jam 6 sore baru saya pulang. Pulang itu langsung, dulu kan kita masih pakai itu kan, belum bisa kayak sekarang. Iya, Jadi lewat semua laptop atau? kan, iya. Betul. Akhirnya bikin-bikin langsung pulang bikin SKS. Oh, aku kurang paham di sini. Langsung tanya leader. Hmm. Oh, ini kayak gini-gini ya kayak gitu. Jadi siapa yang mulai saya prospek itu mulai saya lihat di handphone Heeh. ya, lihat temennya dari koko saya lihat terus oh orang ini ternyata udah punya anak ya. Jadi itu yang saya telepon duluan. Yang berkeluarga dulu berarti. Iya, dan itu pun saya belum punya lisensi AAJI. Oh, Jadi saya sudah mulai proses sebelum punya lisensi AAJI. Jadi sudah telepon, kok apa selamat ya udah punya anak ya kayak gitu ya. Oh ya Hen, ya kebetulan sekarang Hen itu di Prudential ya. Jadi mau sharing, Prudential itu punya asuransi pendidikan yang bagus. Nah, saya tahu dari mana produk itu sedangkan saya belum training. iya. Ya dari yang mereka prospek saya itu. Oh iya, yang pertama kali di Iya, itu TP kan nyantol langsung kan. ini. Iya. Terus dia ngomong, oh gimana itu kayak gimana? Intinya kayak gini-gini ya, mau jelasin sesuai yang itu. Tapi yang pastinya nanti setelah saya ikut training ya. Jadi menurut saya kita sebagai agent baru nggak usah sungkan-sungkan bahwa sok-sokan tahu semua gitu loh. Nggak apa-apa, kita mending jujur, orang lebih menghargai daripada kita jelasinnya miss. Salah. Ya benar. Akhirnya dia ngomong, oh oke oke Hen. Ya udah, setelah saya ikut training bisa paham, akhirnya saya kontak dia lagi dan closing 2 juta langsung. Wih.
Oh, jadi waktu itu ngelis siapapun teman-teman mungkin yang berkeluarga. Terus kayak ada juga mama saya kan kulaan barang di Kemban Jepun. Ah, Nah langganannya itu saya lihat, oh ini sudah punya anak juga. Nah saya kontak juga, kok boleh nggak saya main ke toko mau sharing tentang Prudential. Oh tapi saya sudah punya asuransi ya gitu. ah. Oh nggak apa-apa kok sharing aja. Mau ambil apa enggak itu nggak masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Ya udah akhirnya pergi closing juga itu. Itu dia ambil 36 juta bayar tahunan sama anaknya juga 18 juta. Gila, cuma sharing aja loh teman-teman ya. Ya makanya intinya kan yang penting kita itu tulus aja gitu loh, mau menyampaikan hal yang baik. Mas, kalau dalam yang mana kok C ya? Ya pasti C, nggak mungkin lah kalau semua setiap tahun aku PC lah. Pasti namanya penolakan itu ada, dan teman-teman tahu aku juga canvassing. Wih, Jadi mulai dari 2000 kan passingnya kemana waktu? keluar pulau, jadi Oh, dulu sampai naik kapal laut, ada yang 18 jam, ada yang naik pesawat isi 10 penumpang aja, Susi Air. Loh iya kan fasting, jadi mulai 2015, 16 kan fasting, 2017 kan sudah ada Koko Sylvester, jadi kita berdua sudahan. Kalau yang awal-awal saya sendirian. Nah 2017 sampai 2019, itu Kalau terakhir kita kan berdua fasting itu itu gantian gitu perginya kan? pergi sama-sama, Oh, barengan. anaknya Jadi ada yang nitip. nemeni Mas Ian ya. Lah, 11 jam ini wis toto Eropa. Waduh sih. Kan Jauh pasti banget. dari toko ke toko, teman-teman. Itu maksudnya di tempat kampung halamanmu itu. Ada kalau yang Jadi memang 2015 lokal, itu kan di tempat saya. Ah, Itu kan sudah kenal memang ah, kan. Rata-rata kan kecil, kampung kecil. ya. Dan itu makanya Oktober join langsung 2 bulan bisa MDRT. Karena saya pulang kampung 2 kali itu omsetnya 500 juta. Gile. Nah, kalau yang nggak di kampung halaman gimana caranya kan passing? Ya dari toko ke toko, selamat siang. Bener-bener nggak kenal, maksudnya nggak ada kayak dia kenalan siapa Sama nggak? sekali nggak ada. Jadi selamat siang, perkenalkan saya Heni dari Prudential, mau sharing Heeh. tentang ya. Oh, Kan nggak tahu dulu itu di sedangkan canvassing juga kayak di East Coast dimarahin orang. Aku lakukan itu sih. Loh iya dari awal join itu padahal sebenarnya kalau mau bilang market kan pasti masih ada ya. iya Cuma betul. nggak tahu berani banget loh. Apa mau men-challenge diri sendiri apa gimana? Nggak ada intinya Intinya nyantai aja lah ya, pokoknya intinya sharing aja. nggak ada Nggak usah pikiran beban. kayak oh nanti malu-maluin, nggak ada. Ya. Jadi waktu saya ingat persis ya itu yang ya namanya kan kita kalau punya pengalaman kayak gitu makanya bisa sharing, bener nggak sih? Kalau nggak ada pengalaman yang sedikit menyakitkan kan akhirnya semua Iya. baik-baik aja. Jadi pernah di East Coast itu ya teman-teman. Pas lagi contoh lah ada Cece satu sama anaknya di sini, terus saya datang, halo C, perkenalkan saya Heni. Nggak perlu, wih, judes sungguhan loh, judes banget. Aku pernah gitu orang ya. Sering kan? Oh ternyata ada temannya ya, ya udah terus, Gitu toh. oh Gitu toh. iya makanya, oh iya iya. Iya. Ya, terus saya bilang, oh enggak kok, maksudnya mungkin takutnya kita hipnotis Iya, atau apa kan ya. Saya juga paham kayak gitu. Memang kalau orang kota kan beda sama orang desa. Betul. Kalau di desa itu orang lebih menghargai Welcome. kita. Iya. Jadi akhirnya oh enggak apa-apa Ci, sorry ya kalau aku ganggu. Ya udah. Terus pas ketemu suamiku, waktu itu kan suamiku ada, dia jalan sendiri kan. Intinya dia jalan-jalan. Saya mencoba canvassing itu. Tadi aku dibentak orang loh gini. Mana orangnya katanya gitu. Tak terima suaminya. Dia bilang, loh kok maksudnya kayak gitu aja pakai teman-teman. Wis lah, berarti kamu belum cocok jadi agen asuransi ya. Karena kita harus sabar. Ya udah itu namanya nikmati proses. Ya. Ya udah terus abis itu pas jalan ke kan ada East Coast terus jalan ke sana yang masih sekarang udah tutup ya, yang makanan-makanan itu. Yang Nah, food fest itu. Nah, Food Fest, akhirnya ketemu Cece-Cece yang baik hati, mau cerita. Aduh Ce, thank you so much ya. Tadi aku dibentak orang, kamu mau nerima. Aku berbicara aja, aku sudah syukur loh. Aku udah thank you gitu loh. Oh iya, gini-gini. Akhirnya tukar-tukar nomor telepon. Malah jadi punya apa? Iya. Dapat teman baru ya. Jadi intinya ya wes Gitu. tanpa beban aja. Pokoknya Iya. kita melakukan bagian kita yang terbaik. Benar. Nggak usah mikir Benar. closing nggak usah mikir takut ditolak. Makanya gitu. mulai 2019 itu, puji Tuhan sudah nggak pernah canvassing. Dan 2019 itu kan capai PCC, itu malah nasabah banyak yang datang sendiri. Iya betul. Jadi benar-benar Sudah layak ada harga. kita. Benar. Di awal-awal memang butuh usaha untuk membangun itu ya. Ya, benar. Oke, nah terus
waktu itu apa yang akhirnya waktu Cece kan udah mulai nih nyoba di Pru. Nah, sampai mau fokus jadi leader, sampai ngejar prestasi, itu apa yang membuat Cece untuk mau sampai fokus kayak gitu? Apa mungkin ada goal-goal tertentu atau gimana? Nah, jadi sebenarnya dulu awal join Prudential juga kan saya nggak tahu cara hitung komisi, dan komisi Iya, pertama saya, teman-teman ada yang tahu nggak berapa? Dulu kan kita komisian itu 2 minggu sekali ya, bukan iya. setiap minggu kayak gini. Berapa kira-kira komisi pertama? 1 juta? Yang bisa tebak dapat OVO dari CR nih. 1 juta? Tetot, tetot, Berarti kan 2 juta. tetot. 20 juta. Ah, Karena serius? kan semua tahunan. Oh, 20 juta. Loh itu apa itu? Closing siapa bisa langsung 20 juta? Kan komisinya tahunan kan? Kalau Ah, tahunan kan 30%. ah. Jadi kayak Yang di closing. yang tadi tuh yang di Kempan Cepu Oh, yang di situ. itu aja udah berapa? 48. Belum ya. Iya, iya, Nah, iya. dari situ kan saya juga nggak tahu cara perhitungan komisi. Intinya saya jalan Kaget. Prudential itu nggak pernah tahu komisi gitu loh. Ah, Jadi ya udah, oh harus gini, harus Pak Ali gini-gini, ya udah belajar aja gitu loh. Akhirnya waktu itu saya pas ingat persis saya lagi di kampung halaman. Setelah sekian lama nggak pernah pulang kampung, akhirnya pulang kampung di hmm. November awal kalau nggak salah. Terus waktu itu jadwal komisian saya cuma bilang suami, coba sih kamu ngeprint buku, masuk berapa dari Prudential. Oh, jadi Dan waktu itu beneran masuk 20 juta itu saya langsung tanya Tanenjelin, ini Prudential salah transfer kayaknya. Masa komisinya segini? Kan nggak tahu hitungan kan? Iya, iya. Terus dia ngomong, ya wes nggak mau transfer aku aja. Kayak gitu. Bayangannya berapa memang dapatnya? Gak ada bayangan. Ada bayangan. Pokoknya intinya aku jalanin aja. Intinya di situ sih. Nah, Just do it. jadi pertama itu impiannya, akhirnya pas sudah selesai itu disuruh tulis impian. Mm-mm. Nah, selama hidup nggak pernah punya impian kan? Bener. Jalanin aja. Slow aja biasanya. Nah, akhirnya impiannya cuma ganti handphone seharga 7 juta Samsung. Dan itu udah terbeli akhirnya kan di bulan pertama aja. Bener. Kayak gitu. Terus akhirnya Iya, ada susu. susu, iya, Heeh. susu. Mau beli berapa? Handphonenya berapa? Nah, terus dari situ eh, nggak kepikiran untuk mau jadi leader, ya karena pikir saya ya udah nggak tahu bisnisnya juga. Betul. Akhirnya suatu waktu itu Tante Angelin panggil saya, Hen, ini loh, kamu kalau nggak jadi leader, intinya kan kamu kerja akan kayak gini terus. Kalau kamu jadi leader kan kamu punya tim, intinya kamu punya banyak toko lah, kayak gitu gitulah. Terus ada overriding dan sebagainya. Terus saya ngomong, tapi saya harus ke kantor terus ya. Karena saya ini kan punya anak yang masih kecil. Dia ngomong itu nggak apa-apa, itu nanti bisa diatur. Kamu ngatur waktu aja. Akhirnya minta persetujuan suami. Ya sama, dia bilang yang penting anak-anak itu intinya diurus lah, intinya kayak gitu. Ya udah mulai belajar. Akhirnya masuk sistem itu. Masuk. Ikut sistem. Mulai ya. 2000 awal itu Januari udah ikut goal setting agent, itu 2016 sudah ikut sih. Jadi sudah mulai mengikuti aktivitas-aktivitas sebagai leader juga ya waktu itu. Ya, kan mulai promosi 2017 kan naik panggungnya Nah, itu. waktu awal-awal jualan mungkin kan lebih fleksibel juga ya. Maksudnya kita mau canvassing kapan kan bebas gitu ya. Tapi sekarang kan seiring berjalannya waktu, semakin jadi leader ya pasti kan ada kegiatan juga lain yang nambah gitu kan. Belum lagi kita harus coaching agent dan lain sebagainya. Nah, gimana aktivitasnya ini bagi waktu antara ngurus anak, ngurus suami, ngurus diri sendiri, ngurus rumah, terus urusannya ya. ngurus agent, terus belum lagi ngurus nasabah dan lain-lain. Bisa share ke kita nggak? Nah, Soalnya banyak yang ini, banyak yang ibu RT juga. kebetulan untungnya itu ya teman-teman, nasabah saya itu 95% orang luar pulau. Jadi saya itu kebanyakan itu closing lewat chat. Oh, Jadi kayak kemarin bulan lalu itu closing hampir 300 juta itu lewat chat doang. wow. Lo Lek, dulu awal-awal kan belum musim chat, Itu kan passing tadi kan. canvassing. Oh, jadi Mm-mm. begitu sekarang wis sudah musim Mulai apa-apa 2019, sudah. 2019 udah Oh iya, nggak pernah tapi kan lebih ya, fasting. Iya. Oh iya, iya, iya. Oh, jadi lebih banyak via online. Ya, jadi makanya banyak yang kalau saudara saya telepon, lagi di mana ini bos? Sekarang panggilnya bos. Oh di rumah. Oh kirain kamu sudah pergi kemana lagi ya? Terus ya itu maksudnya kok enak. Mereka itu lihat kan saya nggak kerja ya. Iya. Sama saya aja gini. Kalian ini nggak pergi kerja tak? Kalau masuk ke Surabaya, Nang luar negeri. maksudnya nggak kerja tak? Kayak maksudnya
Meskipun kayak kita nggak berangkat nih, kita di Iya, rumah. heeh. Hari ini nih nggak kerja, karena aku ngomong loh, aku kerjanya lewat sini, Ma. Mm-mm. Makanya kalau handphone saya sampai mana ya handphone saya, dia yang paling Bingung. heboh sendiri ya. Iya, Loh, duitnya di mana sini kamu semua. tadi? Loh kenapa, Ma? Iya, soalnya katamu kamu kerja lewat sini. Saya panik mama. Ya, bagi waktunya ya pagi. Biasanya saya bangun jam 5 Ah, pagi. Jam 5 pagi masak, nyiapin anak Terus. untuk bekal anak, terus sekolah. Habis sekolah saya masak-masak. Ya saya setiap hari masak teman-teman ya. Makanya itu loh yang Nyetrika bingung. semua saya sendiri. Bisa. Nah, terus habis itu mulai jam setengah 8, jam 8 saya duduk di tempat kayak ruang tamu. Nah, di situ saya santai minum teh itu sambil periksa proofforce, lihat yang perlu di follow up, terus follow up nasabah, PSF dan sebagainya. Nah, nanti habis itu saya lanjut lagi. Pokoknya intinya kalau pas kan gini, nasabah itu luar pulau ada juga yang tinggal di Surabaya. Iya. Jadi kalau yang tinggal Surabaya contoh sudah kan tetap ya kita sampaikan itu lewat chat. Kalau sudah oke itu tinggal ketemu itu untuk tanda tangan doang. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi sudah minta datanya semua, isi data, jadi ketemu tanda tangan aja. Oh, jadi pagi itu ya ini kuncinya bangun pagi sih. Kuncinya harus bangun lebih pagi, terus pekerjaan rumah tangga tuh selesai sampai jam 8 Iya. udah selesai semua masak. Udah masak. Aku sampai Nggak apa-apa kalau sudah bos-bos nggak usah bangun pagi lah. Oh, jadi semua masak sama mencuci baju dan menyetrika tuh jam 8 sudah selesai. Terus hari itu baru kerja proof. Iya. Aku saya tak bayang sih aku bangun jam. Nah, terus abis itu abis jemput anak-anak masih lanjut kerja juga. Jadi pokoknya kalau janji temu sama orang itu ya antara di atas jam 12 sampai jam 3 atau di atas jam 3. Karena apa? Jadwal nge-gymnya suami itu maksimal itu jam 12 baru pulang. Jadi saya sesuaikan. Suami ini lebih Kita pergi banyak berdua. yang ketemu orang juga suami. Sama-sama selalu kalau prospek kalau pas di Surabaya itu bareng. Bagi tugas juga ya kayak ngantar jemput anak gitu. Sama-sama, semua sama-sama. Terus dari sore sampai malam Dimanapun kau berada di situ aku. Jodoh. Ya. Oh, jadi bagi waktunya gitu ya. Bisa. 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 Iya. Kalau segala sesuatu yang bisa dipelajari pasti harus dipelajari ya seperti itu. Bisa nyetir udah dari kuliah kok. Oh, dari dulu. Jadi sering mencar-mencar juga bagi tugas. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Ya tahu penasaran. Saya Nanti ya, sabar ya. Ini terakhir ya. Apa? Ngechatnya gimana? Terus apa? Oh, kirain dulu. Itu cerita produk apa? Kok maksudnya bisa di closing di chat? Jadi bervariasi ya teman-teman. Itu makanya kita tuh harus punya insting Benar, ini pertanyaan selanjutnya apa yang insting yang kuat menurut saya. Jadi kalau mau ditanya, ini presentasinya apa? Saya jarang presentasi. Jadi gimana caranya? Jadi kebanyakannya itu cuma storytelling. Jadi kayak gini, contoh ya yang kemarin ngomongin terbaru aja yang bulan lalu itu, intinya itu kan masih keluarga dari suami. Ya, cuma saya itu baru ketemu mereka satu kali mungkin tahun lalu. Jadi nggak kayak deket gini enggak. Cuma ketemu pas makan, intinya dipanggil makan kayak gitu. Ya udah. Terus suatu hari tuh ditanya ini tanya aku, Hen, ada asuransi kesehatan untuk anak-anak enggak? Ternyata dia itu mau ikutkan cucu angkatnya, intinya gitu. Oh ya udah, akhirnya aku dikasih nomor yang mamanya ini, akhirnya closing lah. Pengajuan selesai. Nah, di situ saya cuma kasih gini loh. Akhirnya kan saya chat, oh ya sudah selesai ya, untuk proses kesehatan dari cucunya ini. Saya cuma kasih kata gini. Makanya gini ya teman-teman, kalian kalau ada chat orang dan sudah closing itu jangan berhenti sampai di situ. Jadi kalian harus nambahin informasi yang produk lain gitu loh. Jadi waktu itu saya cuma ngomong gini, AI kalau ada rezeki lebih ikutkan anak-anak ya asuransi PCB 88. Jadi itu setor hanya 5 tahun tapi perlindungannya sampai usia 88 gitu toh titik. Kasih Itu lanjutan. Iya. Jadi oh iya oke gitu aja ya. Ya. Itu dari 2000
tahun lalu bulan sekitar 2024 ya 2024, pokoknya 1 tahun lalu lah. Tiba-tiba waktu saya lagi trip Prusolid yang di Singapura Maret lalu itu, dia tiba-tiba ngechat, balas dari WA saya yang itu. Iya, nanya yang itu malah lanjutannya. Ini preminya berapa? Oh. Nah, berarti kan sudah mulai ada angin segar kan. Terus langsung saya bilang, oh iya ini bisa disesuaikan. Jadi nggak usah bilang minimal 400.000, Iya, jangan. Kita betul. nggak bisa closing gede kalau kayak gitu. Nah, akhirnya dia ngomong, boleh nggak saya telepon? Jadi, oh iya boleh. Padahal kita lagi makan tuh, ya toh. Iya. Lagi liburan kan, boleh aja. Akhirnya telepon, saya jelasin, intinya ini bukan asuransi kesehatan. Ternyata dia itu sudah punya asuransi kesehatan di Prudential, satu keluarga juga. Oh. Ternyata punya 8 polis gitu loh. Saya nggak tahu. Ternyata ikut di saudaranya dulu gitu loh. Di daerah lain lah ya, bukan Surabaya. Berarti luar pulau ya? Iya. Akhirnya singkat cerita, ya udah saya ngomong, oke nanti ini pas pulang Surabaya nggak apa-apa, boleh kasih datanya biar dihitungkan. Ternyata nggak dikasih data. Akhirnya kita yang harus follow up dong. Iya. Boleh minta tanggal lahirnya, ya toh AI sama susu buat perhitungannya biar tahu. Nah saya tuh kan tahu, setidaknya sudah dengar-dengar, oh orang ini nih kayak gini-gini kan. Jadi udah tahu, berarti nggak boleh buka premi gede-gede. Oh, Jadi saya cuma bikin itu, intinya kan sudah usia juga, next birthday-nya mau 60 ya. Nah saya cuma buka UP 500 juta itu preminya cuma 60 jutaan. Nah waktu itu, waktu saya kirim, ya udah, terus dia cuma ngomong beberapa hari kemudian lah. Oh ya nanti saya runding dulu kan, pasti gitu. Beberapa hari kemudian nanya, memang yang kalau 7,5 sama 1 M berapa? Nah akhirnya bikin lagi. Satu M itu kurang lebih 130 jutaan. Nah akhirnya closing yang 1M itu. Terus ditambah lagi anaknya 3, ambil PCB semua itu 100 juta lebih lagi. Nah terus saya untungnya ingat, kan udah mau submit nih. Terus saya ingat, loh kan ada promo dari Prudent yang NML terbaru. Jadi usia next birthday 60 bukan hanya 1M tapi 1,4M untuk yang apa, kita agent anu kan, PEC kan. Terus akhirnya saya buka agensi update, oh iya benar ada. Akhirnya saya hubungi lagi, ini kan kesempatan terakhir nih buat susu ini punya asuransi PCB ini. Nggak dimentokin aja 1,4M biar tanpa medical juga. Akhirnya mau. Keterima standar Iya. juga ya. Nah ini nanti mau follow up untuk yang syariah lagi 1,4M. Itulah gunanya juga berprestasi ya setiap tahun ya. Biar bisa kan. Iya benar. Tinggi kan. Benar. Kalau agent biasa kan hanya 1M. Kalau ini mah di prospek nasabahnya ya. Bukan agentnya yang prospek nasabah. Terus kayak cerita tahun lalu itu kan saya ngejar DSC ya, tahu memang tahun lalu tuh targetnya DSC producer, bukan PCC ya. Makanya kita itu kalau targetkan apa itu di otaknya ya cuma gitu doang. Tapi kalau kita targetkan lebih gede harusnya bisa ya. Cuma nggak tahu tahun lalu itu kok targetnya DSC sampai Startup Leader lah minimal. Nah waktu itu bulan berapa ya? Kurang 1 bulan lebih lah, omsetnya masih kurang 300 jutaan. Nah, tapi teman-teman, di mana kita punya why yang kuat, kita punya goal yang kuat, itu otaknya itu akan cari jalannya. Jadi suatu waktu itu pas lagi nyetrika, tiba-tiba nasabah telepon. Iya langsung angkat. Oh, kan nyetrika itu handphonenya di samping. Jadi tetap pokoknya nasabah telepon langsung terima kayak gitu. Hen, ini saya dapat SMS dari Prudential katanya ada medical check up gratis. Oh iya kok, itu untuk nasabah prestis. Saya ngomong gitu. Tapi tapi kenapa saya di itu ya SMS? Oh berarti potensial kan, potensial. Oh nanti saya hitung ya OP-nya udah berapa, karena minimal itu 10M baru bisa nasabah prestis. Intinya saya follow up, bikin OP jiwa, dan dia sudah gini, kan sudah bandingin kayak kita kasih HO lah, kayak bedanya taruh di bank ya kan, bunganya juga kecil. Kalau di sini kan uangnya langsung terbentuk di saat polisnya aktif. Oh iya. Pas di follow up lagi, nanti dulu ya. Gak apa-apa. Ternyata tahu nggak teman-teman, waktu itu saya muter otak, ya apa ya, biar bisa janji temu sama nasabah yang ada di Surabaya. Akhirnya apa teman-teman, saya chat satu-satu yang menurut saya, yang saya lihat ini bisa berpotensi untuk reselling. Nah itu saya chat untuk bikin janji temu, mau sekedar sharing produk baru. PCA kan baru keluar. Ketemu nih berarti. Iya, pas. Nah akhirnya ke nasabah yang lain dulu. Nasabah yang lain, terus habis itu pas prospek nasabah yang satu ini ternyata
mertuanya itu dengar bahwa oh produk ini bagus. Jadi mertua itu ternyata sudah nenek, Oh. sudah usia 70 tahun lebih. Heeh. Nah, terus habis itu dia nanya ke anaknya yang sebelumnya aku pergi. Jadi ada 2 rumah terpisah ya. Tadi Heni ke sini, aku dengar dia cerita tentang asuransi ini. Oh iya bagus Ma, dia sudah dari rumahku juga. Itu bagus sekali gini-gini. Nah, ternyata ikut untuk cucunya lumayan 27 jutaan. Waduh. Nah, terus yang closing juga yang CC ini juga closing. Tapi jadinya ambil PCB. Jadi kita tetap edukasi, yang penting kita punya cara masuknya. Nanti terserah closingnya itu nanti mau produk apa, kita nggak bisa maksa Betul. orang. Yang penting masuknya dulu. Benar, yang penting masuknya dulu untuk ketemu orang kan. Nah terus akhirnya saya juga itu gampang banget kalau lewat chat, tinggal kita copy paste ya toh, tinggal anu aja kirim ganti nama, halo C, ini ganti halo Ko ya toh, saya mau sharing ini. Terus dia ngomong, oh kebetulan saya di Surabaya. Yang tadi udah nolak ini loh, yang ngomong nanti aja karena yang telepon bilang mau jadi nasabah Presis itu loh, yang potensial itu kan. Akhirnya ketemulah, dari rumah itu saya sudah buat untuk anaknya apa supaya mencapai UP 10M. Kalau tambah anak-anak kan lebih murah karena dia udah usia 50 lebih kan lumayan preminya. Oh iya. Ya udah kita ngobrol itu 2 jam. 2 jam itu bukan ngomong produk. Jadi cuma oh ya sampaikan gini-gini, habis ngomong ngarul ngidul. Kan suamiku juga ada kan. Terus akhirnya jadi gimana kok? Jadi yang mana untuk anak-anak akhirnya? Itu terakhir waktu mau ini. Enggak, jadi di pertengahan itu di ngomong kan tengah. sudah sharing kan tentang produknya. Nanti dulu lah, nanti tanya istri. Ada, kalau istri itu pasti mau lah. Kok uang semua ini kan juga untuk keluarga. Istri, betul. Yang terima kan keluarga, pasti setuju aja saya ngomong gitu. Iya tapi nanti dulu lah kayak gitu ya. Terus ngomong lagi, ngomong. Terus saya otaknya muter. Oh, coba saya turunin lah ya. Gak usah sampai segitu, gak usah prestis lah intinya. Jadinya UP PCB, kayaknya PCB kalau nggak salah. Intinya 100 juta lebih lah preminya. Kok ini aja mungkin, kalau tadi kan 200 juta lebih mungkin agak keberatan. Yang ini aja minimal udah punya lah. UP kalau nggak salah 1M atau 500 juta, saya lupa ya teman-teman. Akhirnya ya nanti dulu lah. Ya udah ngobrol lagi lain. Pokoknya kalau nggak closing nggak pulang. Ya udah ngobrol lagi. Karena gini loh teman-teman, nggak semua nasabah kita bisa push kayak gitu teman-teman. Kita harus pintar-pintar melihat nasabah. Jadi nasabah ini menurut saya, makanya kita harus punya insting yang kuat. Menurut saya dia itu iyo maksudnya oke, cuma mungkin saat itu masih jual mahal lah intinya gitu. Tapi ada nasabah yang keras, jangan dipaksa. Itu saya malah kalau sudah follow up masih nanti dulu ya Hen, udah oke cut sampai di situ. Nanti ada yang memang justru perlu. ada yang perlu, benar. Ya intinya dia itu punya duit, cuma yang ya apa caranya biar ngepost dia aja gitu. Akhirnya teman-teman, jadi gimana kok terakhir sampai ke 3 kali, akhirnya ya udah yang itu aja. Udah tanda tangan langsung pas pulang itu kan sudah submit nih, sudah disetujui, langsung kan dapat laporan nasabah. Ini aku bayar kemana? Ya udah kayak gitu aja. Itu tapi di antara biasanya kamu misalnya ada nggak sih satu hari itu aku harus kontak orang berapa gitu, ada nggak? Nggak ada sih, cuma tiap hari itu pasti kalau saya cek, maksudnya kan malam pasti evaluasi ya untuk hari ini saya ngapain sih, siapa yang sudah saya kontak kayak gitu, ya minimal 3 lah. 3 dalam sehari ya. Dan bukan melulu bukan melulu kita langsung prospek nawarin produk ya. Setidaknya kayak teman-teman penting banget kita nyampein ulang tahun loh. Jadi ada nasabah saya itu punya istri, kan ahli warisnya dia. Pasti kan kita bisa tahu ada notifnya untuk birthday-nya. Itu sampai dia kalau saya kasih selamat, thank you so much ya Cehen, kamu tuh benar-benar setiap tahun nggak pernah lupa ulang tahun saya. Sampai kayak gitu loh. Terus nasabah yang kan saya bangun pagi tuh. Jadi biasanya kan kalau sebelum jam 8 itu juga saya sudah buka Purvos, lihat yang ulang tahun itu. Jadi sudah WA pagi-pagi, loh Hen kamu ini nasabah orang pertama yang nyampein aku, suami aku aja belum. Kayak gitu loh. Jadi itu namanya. Iya, jadi mereka tuh sebenarnya hal-hal kecil itu aja mereka udah senang kayak gitu. Wah itu sampai ulang tahun penerima manfaat juga semua. Jadi setiap hari lihat hari ini langsung chat masing-masing itu untuk nyampein itu nilai plus birthday-nya. Ya itu sebenarnya untuk jaga hubungan aja. Benar. Supaya nasabah ingat agent saya ini masih hidup dan masih di Prudential. Kita ingat sama nasabah juga ingat sama kita. Benar. Oh gitu ya. Ini yang di studio ada pertanyaan nggak? Karena yang di online ada pertanyaan. Ini hasrat mau jadi apa? Pembawa acara gak tersalurkan jadi agen asuransi yang ini. Ini ada yang bertanya di online. Coba dinaikin dulu. Yang atas dulu. Ya. Bagaimana caranya menjelaskan produk asuransi ke nasabah luar pulau lewat chat? Ya tadi udah ada ya langsung ini.
Ya enggak apa-apa sih, mungkin bisa didetailkan. Nyapa dulu gimana, atau memang itu orang yang sudah dikenal aja, atau Jadi gimana? banyak juga teman-teman saya itu kan rajin pasang di medsos Ah, tentang Prudential, story gitu ya. story, terus pasang di WA WA. story juga ya. Nah, teman-teman saya tuh banyak closingan juga dari situ. Hmm, Jadi kayak contoh saya pasang itu saya pantau siapa yang melihat story saya. benar. Jadi waktu saya lihat, oh ternyata waktu saya pasang tentang asuransi jiwa, orang ini setiap hari lihat. Jadi itu nanti saya akan pasang terus sampai asuransi jiwa saya lihat dan beneran loh. Itu nanti dia telepon saya. Hen lagi Oh, sibuk, WA dulu kan. Hen ah. lagi sibuk nggak? Saya mau tanya asuransi jiwa untuk suami saya. Wah, jadi Jadi dia itu silent afirmasi reader ya. sebenarnya ya. Kita Silent afirmasi reader juga juga. mungkin ya. Ya, 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 Ya udah, benar. orang ini maksudnya kayak punya insting akan jadi nasabah saya kayak gitu loh. Ya udah dari situ jelasin closing kayak gitu loh. Hmm, Jadi ada barusan malah agentnya itu adalah saudaranya sendiri, saudara hmm. ipar lah intinya. Itu mau pindah ke saya loh. Saya sampai sungkan jangan pindah di Wah, saya. Kamu itu kalau ambil Pruwel beda agent itu anggapannya kamu produk baru benar. dan kamu masa tunggunya Ya, ngulang. ngulang. Jangan ambil di saya, ambil aja di iparmu. Saya sampai kayak gitu. Tapi saya maunya di kamu loh. Ya, Oh, ya ada loh. ampun. Karena memang mungkin iparnya juga nggak serius di sini mungkin ya, Iya, hanya sekedar agent-agentan kayak gitu loh. betul. Jadi penting Soro juga ya. Kita sering Akhirnya muncul dia di medsos kan akhirnya lumayan. dia melupakan sungkannya dan minta Ah, izin. Saya boleh oh, nggak pindah agent ya ke agent ampun. lain? Dan untungnya iparnya ngomong, Tapi iya boleh nggak ya. apa-apa Karena silakan. mungkin gak aktif juga ya iparnya. Ya mungkin Daripada ya, nggak keurus ya kan. Tapi maksudnya memang kita sangat bisa memanfaatkan medsos sih. Buat iya. ya menunjukkan kita itu di sini memang serius, ada reputasi. Terus kayak ya itu ya. Mungkin Saya main banyak nyapa branding di dengan cara medsos itu. juga, Facebook, Messenger kayak gitu, SKSD aja. Jadi kayak saya Jadi lihat, selain chat juga harus ada edukasi iya. itu ya. Jadi kayak saya lihat gini ya teman-teman. Oh orang ini sering lihat chat saya nih, story saya. Ini pengalaman beneran ya di Facebook. Saya langsung Messenger, halo C, apa kabar? Oh Cici, ternyata kan sebelum nyapa itu saya sudah lihat profilnya dulu kan. Ah, Oh dia itu tinggal di sini. Oh gini, kayak atau saya cuma ngomong, oh Cici asalnya dari Maluku juga ya, kayak gitu gitulah ya SKSD. C, ngomong-ngomong, kalau Cece ada waktu, boleh nggak? Aku minta nomor telepon, aku telepon, mau sharing tentang proteksi income, kayak terus gitu. dikasih biasanya. Dikasih. Terus habis itu ya udah pas dia kasih boleh nggak saya telepon sekarang. Jadi nggak Hmm. usah tunda-tunda teman-teman. Oh, Itu sudah langsung momennya. ya. Kalau kita tunda belum tentu orang mau Nanti lagi. udah nggak panas lagi, Nggak udah panas ini lagi lagi. benar. Akhirnya telepon langsung. Ada yang Dan nolak nggak kalau kayak gitu caranya? Ada yang nolak juga. ada yang nolak juga, nggak semua juga. Intinya kan yang penting kita aktivitas daripada Benar. kita cuma duduk diam Iya. mau tunggu dari langit. Kita nggak pernah tahu kok siapa yang nerima, siapa yang nolak Benar, ya akhirnya kan. itu closing loh. Closing dia ikut PCB, terus habis itu ikutkan lagi suaminya kayak gitu. Oh, Asuransi jiwa. iya, iya, iya. Ya, yang penting kita jelasin ya. Terus lewat broadcast juga teman-teman. Lewat Hmm. broadcast itu saya ada closing itu ratusan juta. Hmm. Ngambil 2 polis kayak gitu loh, UP. Broadcast kayak gini loh. Jadi saya tuh kayak dikasih hikmat itu tiba-tiba gitu ya. Jadi kayak kemarin ini barusan closing sebenarnya 4 case itu sekitar 80 juta. Itu tanpa berpikir, oh ternyata kayak kayak oh cek proof was, oh dia ini pas jatuh tempo nih, aku harus Hmm. kasih tahu jatuh tempo. Nah terus akhirnya nawarin PCB dan sebagainya, akhirnya Nah, closing kayak gitu. Nah terus kayak broadcast itu kayak contoh dulu kan perwarisan. Itu kan saya cuma gini, kita sebagai orang tua pasti mau meninggalkan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi belum tentu apa yang kita tinggalkan itu bisa membahagiakan anak-anak. Bisa juga akan memecah belah hubungan di antara anak. Terus habis itu untuk informasi lebih lanjut, terus kayak ada kasih gambar gitu loh, jadi perwarisan intinya gitu, hubungi saya kayak gitu. ya. Nah itu ada yang balas, itu kayak gimana Hen? Nah waktu itu saya oke C, nanti Cici ada waktu kapan? Saya telepon aja biar lebih jelas. Atur waktu telepon, tidak langsung bicara perwarisan adalah asuransi jiwa, gini-gini enggak. Tapi dibuka lagi mindsetnya orang. Kenapa perlu asuransi Ya, jiwa itu? tanya dulu juga ya, mungkin orang. Saya sudah tahu sebenarnya orang ini Oh, dulu pernah prospek asuransi kesehatan dan nggak mau katanya kayak takut gitu, maksudnya takut pamali. pamali kayak gitu gitulah. Nah terus habis itu saya tahu anaknya ada berapa. Nah saya ceritakan untuk kenapa sampai bisa kayak gitu. Boleh sharing? Boleh sharing nggak? Boleh.
Justru kita mau itu. Jadi kayak gini, kan saya ngomong gini, kan saya sudah tahu ya, Mm-mm. intinya kan punya anak lebih dari satu nih. Ya, Nah, gini kan kita sebagai orang tua, pasti kan kita kerja semuanya untuk anak. Nah, kita itu pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya kita. Nah, contoh nih, sebagai orang tua, contohlah si A itu sudah membagi rata hartanya, memberi rumah, contoh dia punya dua anak lah. Rumah masing-masing, satu contoh di Perumahan Araya, satunya di Pondok Chandra. Ukurannya sama persis, mungkin 25 kali 25, ya toh? Nah, menurut Cece, apakah orang tua ini sudah berlaku adil apa enggak? Jadi kita itu harus bertanya, teman-teman. Jadi bukan kita yang cos kayak gitu. benar. Terus dia ngomong, adil dong. Kan sudah sama-sama Kan sudah punya. sama dapat. Sudah dapat gitu ya. Coba dipikir lagi, adil apa enggak? Loh adil kan? Nggak adil loh, Loh kok bisa? Iya, karena harga rumah di Araya dengan di Pondok Chandra itu Harganya berbeda. beda. Jadi contoh 25 kali 25 di Araya itu mungkin sudah 10 miliar. Sedangkan di Pondok Chandra baru 5 M. Nah, di situ pasti anak yang dapat gede merasa dia paling disayang. Iya. Anak yang maksudnya yang tadi di elit itu kan, tapi yang dapat di yang satunya pasti merasa bahwa orang tua saya ini pilih kasih. Iya. Bener kan? Demo, iya bener juga ya. Nah, makanya untuk itu supaya ke depan tidak ada sengketa di antara anak-anak, nggak ada iri hati. Jadi Prudential itu keluarkan program yang namanya perwarisan ini. Ya ini kan bisa pakai juga kan untuk Pro Future dan sebagainya. Betul. Benar kan teman-teman? Tinggal Tinggal dikasih namanya aja, produknya. benar. Nah, yang di mana kalau awal ikut itu orang tua sudah bisa menentukan mau kasih berapa puluh persen untuk ahli warisnya. Nah, di sini kalau orang tua itu mau adil ya udah masing-masing 50-50% berlaku adil. Jadi ke depan nggak ada lagi sengketa. Terus contoh lagi nih kalau orang itu hanya punya satu rumah orang tua, terus punya anak lebih dari satu. Mm-mm. Yang anak satunya ini kondisi ekonominya mapan, yang satunya enggak, biasa aja mungkin apa medium ke bawah lah ya. Nah, terus yang lagi susah ini ngomong saya mau jual rumah warisan orang tua ini, ya kan? Mm-mm. Karena saya mau bikin modal usaha. Sedangkan yang mapan ini bilang, janganlah itu kan rumah peninggalan orang tua buat Iya. kenang-kenangan. Akhirnya apa? Akhirnya kan beda pendapat Ribut. kan, Heeh. ribut lagi gitu loh. Gara-gara padahal orang tua itu berniatnya baik kan, buat kasih Masih buat anak-anak. anak-anak. Nah dari situ teman-teman akhirnya closing itu dia pas juga di luar pulau saya pakai cekatan itu dia closing pokoknya 150 jutaan. Habis itu tahun depan buka lagi untuk anaknya yang lain lagi. Wih, luar biasa ya. Ya kayak simple aja teman-teman. Jadi kalian kalau mau nanya gimana ilmunya nggak ada ilmu apa-apa Lo sebenarnya. itu ilmu lah. Ya, Enggak teman-teman itu harus biasa sering lah. rajin datang M2 ya tau ide-idenya baru. Telepon Telepon. Jadi pakai cekatan itu kan Jadi closingnya itu orangnya di luar pulau di By Maluku. call semua ya. Mesti latihan lo berani juga nelpon ya. Jangan cuma berani chat Jadi aja. biasanya kalau kalau chat itu kalau contoh yang sudah reselling gitu kan, yang itu chat aja. Kalau yang telepon itu kan kita perlu buka mindsetnya Iya. orang itu. Atau mungkin baru pertama kali sebelum mau orangnya mau ditelepon kita chat dulu gitu ya. Iya, untuk Jembatan awalnya ya. betul untuk Terjawab ya Cenani. Itu jadi nggak cuma bisa bondo chat aja, tapi kita juga sambil di medsos pasang story dan lain-lain bisa mengedukasi. Terus kita ajak untuk nelpon lagi. Jadi nggak bisa by chat aja sih ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ya, C bisa ceritakan bagaimana CC bangun tim? Yang direkrut siapa aja dan bagaimana caranya maintain tim CC? yang direkrut gini ya teman-teman. Mungkin orang itu sering lihat saya tuh enak hidupnya ya. Kebanyakan kan lihatnya Memang nggak gitu enak, ya. tah? Enggak, tapi kan mereka nggak lihat proses dulu kita kan Iya, passing dari toko ke toko panas-panas. Benar nggak sih? betul, betul, betul. Semua itu kan lihatnya keadaan kita Sudah sekarang. hasilnya Iya. udah dilihat. Nah, tapi jadi gini, banyak itu yang kayak gini. Hen, aku mau dong kayak kamu gitu doang. Lah, dalam hati saya kamu mau seperti saya, Enggak berarti prosesnya. mau nggak prosesnya yang harus dilewatin? Ya, Ya, jadi kalau yang direkrut ya biasanya yang sudah nasabah juga. Jadi contoh mau mama sekolah kayak gitu. Jadi pernah teman-teman dalam satu grup itu
kan banyak mama-mama tuh. Tapi nggak tahu kenapa saya belum pernah ketemu sama mama ini karena jarang ke sekolah juga. Saya dapat satu nama yang mau saya hubungi. Jadi kan bisa ambil dari itu kan, dari grup itu kan tinggal chat kan, Ya. chat pribadi. Halo Mam, perkenalkan saya Heni, mamanya Silvania. Sekarang kalau ada waktu boleh nggak? Saya mau sharing tentang asuransi pendidikan. Jadi saya kalau mama-mama itu masuk lewat asuransi pendidikan aja, Pendidikan lebih dulu ya. gampang banget ya. Nanti ke belakangnya mau closing kesehatan kayak apa Jadi terserah. buat jembatan masuk aja Benar, ya. benar. Jadi Iya, yang buat orang tertarik dulu kan. Namanya orang tua pastilah mau asuransi pendidikan. Nah, akhirnya, oh iya boleh Mam. Akhirnya telepon-teleponan lah. Dia ngomong, oh iya nih kebetulan saya juga lagi nyari asuransi kesehatan karena saya mau tutup yang di lama. Kayaknya kurang bagus, benefitnya kurang dan sebagainya. Oh iya kok bisa pas ya Mam. Di antara sekian banyak orang itu kok saya milihnya Mam gitu ya. Padahal kan banyak kan nama-nama yang lain. Berarti kan ini bukan suatu kebetulan. Saya ngomong gitu. Akhirnya udah janji temu, ketemu, closing 3 case langsung kesehatan. Kalau misalnya waktu cerita dana pendidikan, terus dia minta, oh ya coba sih gimana hitung no. Iya. Terus akhirnya udah kasih hitungan, terus nggak tertarik gitu. Oh ya wis lah, nanti kok rasanya kurang oke ya. Nah itu Nah, gimana lagi HO cara kan, masuknya? di HO. Gimana caranya? Nah, tapi banyak juga yang PHP loh teman-teman. Jadi kalian jangan baper, intinya di situ, Iya. jangan menyerah. Jadi banyak, Mam tolong hitungin aku asuransi pendidikan anak, hitung. Habis itu nanti berapa bulan lagi, Oke, gitu. tolong hitungin. Terus saya ngomong, loh Mam bukannya bulan lalu sudah saya hitungin. Oh, dia kebanyakan compare sampai lupa. Nah, makanya itu, sampai sekarang nggak closing-closing ya udah. Iya, iya, iya. Ya, lah, gitu gimana cara untuk masuk ke Saya iklannya next, gimana? saya next. Oh, Kalau di sudah aja ya. kelihatan kan kita bisa baca orang. Oh ini cuma mau nanya-nanya doang ya udahlah. Ya, masih banyak ikan di laut. Ya, Ya. makanya kalau nanya lagi kayak sudah lebih dari 3 kali. Oh ya udahlah, berarti oh saya cuma bilang kan sudah pernah dihitungin kayak gitu. Oh, Jadi kita juga jangan sampai terlalu merendahkan diri. iya. Jangan sombong ya, Kalau tapi kita niat juga pasti harus ini kok ya. iya. Iya. Jadi kayak ada yang akhirnya mau pindah agent kemarin yang saya cerita pada Ya. iparnya sendiri itu juga tanya berulang kali loh. Tanya asuransi, suruh hitung buat temennya yang satu sekolahan, satu kelas sama Iya. satu angkatan sama anak saya. Ya udah saya sudah hitungin, ternyata ikut di iparnya, Heeh. ya kan? Heeh, Ikut. heeh, iya. Tapi yang ternyata anak yang seangkatan sama anak saya ini belum diikutkan. Heeh. Terus tiba-tiba WA lagi, C boleh nggak hitung kayak gitu ya? Dalam hati saya ya udahlah saya hitungkan yang terakhir kali kalau mau apa enggak ya udahlah. Paling kan takut ya udah intinya saya hitungin lah. Iya. Ke saya kan orang bertanya saya harus hitung, Betul. harus melayani. Hanya hitungin. Terus dia ngomong, oh iya boleh ya ajukan buat anak saya. Oh iya saya kasih syarat-syaratnya. Terus tunggu sampai malam itu nggak ada kabar, Heeh. nggak dikirim syaratnya. Dalam hati ya udahlah biarin ya. Kalau Heeh. memang dia kirim ya berarti dia niat. Iya. Ternyata di chat nanti ya saya kirim ya. Oh, Ternyata dikasih dikirim, benar dikirim. Ya ya, kayak gitu memang niat aja. ya ini kok ya. Ya makanya maksudnya kita jangan satu itu aja terus kita Heeh. sampai apa ya sampai Buntu ya. iya orang itu Ya. aja ya cari yang lain lah. Toh ya habis closing pun kan tetap harus nyari orang lain lagi Benar, gitu ya. benar. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya lanjut yang online dulu. Tadi pertanyaannya Oh ya rekrut oh iya rekrut ya mau mama di sekolah terus kayak ada ketemu kayak nasabah saya pernah ajak makan terus dia juga nasabah itu benar-benar support ya itu nasabah presisnya kita itu yang awalnya nggak kenal sama sekali dia messenger telepon messenger Facebook untuk mau minta bantu klaim akhirnya sekarang jadi nasabah prestis ikutnya itu sudah 1 M lebih ini nanti kan produk baru mau keluar ini sudah dia yang sudah tanya kan GIO teman-teman tahu kan itu jadi orang yang sudah pasang ring pun kan bisa ikut ya itu sudah jadi target pertamanya kan maksimal 250 juta. Kalau untuk maintain tim itu lebih gimana? Maksudnya Henny ngajarin sendiri atau maksudnya Ikut sistem juga Cemplungin jadi sistem ya? ada juga yang ngajarin sendiri tapi tetap harus ikut Kalau untuk prospek sendiri, prospek saya ditemenin dulu. ada yang saya temenin iya Tapi join ada di juga Field. yang bisa mandiri sendiri gitu. Nah, jadi kalau agent saya itu yang pintar itu yang lulusan ITS itu ya teman-teman itu pintar banget. Jadi tiba-tiba cuma tanya, Mam ini sudah benar apa belum? Loh kok Ciami ya? Jadi diajarin itu by chat aja udah bisa kayak gitu ya. Jadi closing-closing sendiri dia nawarin temennya dokter kayak gitu-gitu. Jadi ada juga yang sudah bertahun-tahun saya masih harus temani. Tapi terakhir saya akhirnya ngomong perlu untuk kamu harus tahu sendiri juga cara bikin proposal dan sebagainya. Karena contoh saya lagi nggak di Surabaya, saya lagi bepergian dan nasabah itu kan momen ya. Kalau kita closing itu sebenarnya momen teman-teman. Makanya jangan pernah menunda-nunda. Nah di situ contoh dia, saya lagi nggak bisa. Terus masa kamu nggak closing?
Iya kan? Ya udah, kamu harus belajar. Kayak gitu sih. Pada nungguin leadernya, nanti pas leadernya nggak bisa berantakan, Iya, terus benar. mati kutu kan, Benar. harus bisa mandiri juga. Yes. Nah ini dari Vina, ini Vina, boleh share nggak cara bagi waktu antara kerja dari di Bandung, RCC, boleh share nggak cara bagi waktu antara kerja pro urusan rumah tangga, kan aku lihat kamu ini rajin masak setrika sendiri. Loh, tadi sudah. Tadi sudah. Terus setiap tahun kok konsisten setiap tahun. Nah itu gimana caranya konsisten setiap tahun? Ya, konsisten ini ya katanya susah ya. Nah, Nah, puji tadi Tuhan memang. bagi waktu sudah tahu, bangun lebih Iya. pagi jam 5 bangun, selesaikan semua pekerjaan rumah tangga di jam 8. Lalu kita lanjut bekerja, mengantarkan anak dan lanjut bekerja lagi. Terus kalau untuk konsisten setiap tahun bisa capai, itu Jadi, gimana caranya? jadi teman-teman, saya itu intinya setiap tahun intinya di November goal saya sudah harus selesai. Jadi kayak Ko Ongko gitu tadi juga baru saya sharing di kantor, kita itu harus kayak ini kayaknya ya. Desember itu sudah santai-santai. Soalnya Iya, iya. pernah teman-teman Desember itu Ko Ongko masih WA saya untuk ikut apa atau gimana gitu ya. Kok nanti aja ya. Saya Desember itu sudah selesai. Maksudnya kan kita punya goal kan di Januari. Iya, Jadi saya itu mulai jalannya tuh awal Januari itu sudah ada closingan kayak sudah gitu ada loh. pendingan lah ya, awal Iya, Januari udah tinggal, tinggal follow up aja. Enggak, bukan tahan tik. place, enggak. Oh, tinggal follow Jadi up. memang benar-benar tinggal follow up, jadi sudah prospek gitu kan. Jadi makanya kayak April kemarin kan sudah selesai Star Club. Ya memang karena dari awal Januari itu sudah jalan teman-teman. MDRT juga sudah selesai kayak gitu. Jadi sekarang ngejar PCV nih. Ya puji Tuhan tahun ini ya memang Iya, amin. goalnya PCC. Amin. Bukan DSC lagi tahun ini. Iyalah, April sudah selesai Enggak tahu. kok ya. Ya kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. kalau konsisten itu sebenarnya dari diri sendiri. Nah, kebetulan mungkin di sini ada yang ya tapi semua karakter itu sebenarnya bisa kok. Nah, saya termasuk Korelis sanguin. Heeh. Jadi tahu kan orang ya. jadi kalau orang koleris itu sebenarnya tanpa diperintah itu kita sudah Betul. jalan sendiri. Jadi tanya aja ke Tan Angelin. Saya dari awal join nggak pernah, Hen kamu harus gini, harus gini. Tanya target saya itu nggak pernah. Jadi karena sudah tahu, oh saya itu mau capai ini, apa yang harus saya lakukan, harus gini, gini, gini gitu loh. Jadi nggak perlu kayak dikasih motivasi itu, nggak aduh, perlu. itu malah nggak suka menurut saya. Iya, Kalau bukan mau sombong ya, iya, maksudnya saya sudah tahu kok, saya pasti jalan. Maksudnya kayak gitu, bukan mau sombong, tapi tetap ya teman-teman, komunitas itu penting. Kalau kita ke kantor itu, kita bisa tahu info-info terbaru, kita bisa saling motivasi, kayak gitu kan, penting banget. Tapi dalam hal ini maksudnya saya untuk mengejar goal kita itu semua sebenarnya diri sendiri mau nggak? Banyak alasan apa enggak untuk mau capai itu. Jadi kalau memang, kan goal saya tiap tahun minimal Star Club, minimal itu Star Club. Jadi pernah meleset wis pokok itu ya. ya pokoknya intinya otaknya harus nyari gimana sampai bisa Star Club. Benar. Jadi sampai bikin goal kalau intinya belum capai goalnya itu saya akan passing lagi. Ada sense yang mempush gitu kan Oh ya. iya, jadi harus ngepush, bisa betul. ngepush diri sendiri untuk tetap capai itu. Soalnya saya suka jalan-jalan, teman. Oh, makanya. Dan suka shopping. Suka shopping dan jalan. Makanya itu yang Makanya tidak boleh meleset. Makanya kalau meleset nggak bisa shopping Nah, dong gitu. Apalagi harus 2 orang kan berangkatnya ya. Terus ini selanjutnya dari Cenani. Kalau untuk proteksi income, Henny gimana caranya buka ngomongnya tadi seperti jiwa? Ya, maksudnya SPT ini seperti kan deh ya. Bukan, seperti jiwa, seperti. Jadi tadi kan udah di sharing nih gimana caranya cerita UP Jiwa. Nah, sekarang Cenani nanya gimana caranya kalau untuk proteksi income itu ngomong apa nih biasanya? Nah, jadi teman-teman, kan tadi saya bilang di awal, saya itu jarang presentasi, banyaknya itu storytelling. Jadi gini, tapi kan saya menyadari bahwa sebagai seorang leader, kita juga harus punya presentasi yang bisa kita ajarkan ke agent kita. Nah, saya itu menemukan satu presentasi yang sebenarnya semua pasti sudah tahu. Makanya kalau mau dibilang ilmu, saya ilmunya itu biasa banget. Tidak ada yang luar biasa, itu nggak ada. Jadi kayak contoh nih, saya presentasi PCB 88 ya teman-teman. Ini otak saya tuh malam itu nggak bisa tidur. Maksudnya bukan yang sekarang ya. Maksudnya ini kan sudah yang lalu-lalu untuk memikirkan cara presentasi yang simpel buat agent. Dan benar-benar simpel dan pasti kalian udah tahu lah. Iya simpel banget.
Loh, ya yang mana? Nah, itu karena waktu itu saya ada mau ketemu nasabah juga. Jadi saya itu kan sudah tahu dia. Jadi gini loh, waktu upgrade polis ke PWM, akhirnya saya dari rumah itu nggak tahu nasabah sudah lama bertahun-tahun, tapi waktu itu nggak ada terpikirkan kan anaknya 3, nggak ada terpikirkan untuk sharing asuransi pendidikan gitu loh. Tapi nggak tahu waktu yang ini barusan bulan Maret kok, baru April baru issue. Itu tiba-tiba saya diingatkan untuk asuransi pendidikan. Perlu untuk mau pengajuan tanda tangan ini kan, pindah ke Pruwel ini loh. Nah, waktu ketemu itu ya udah selesai tanda tangan, selesai, dia sendiri yang malah nanya, "Mam, ada asuransi pendidikan nggak di Prudential?" Loh, kok bisa sama ya, Mam? Aku tuh kemarin malam itu mikirnya mau sharing tentang itu. Ya udah, akhirnya sharing garis besarnya, oh ya nanti tolong dibikin ilustrasi masing-masing untuk anak 3. Hah? Ya udah akhirnya closing Itu ya. PCB yang Enggak, dibikinin. pendidikan, Terus terus cerah. cerah. Tapi saya sudah sounding bahwa ada yang namanya proteksi income. Nah, tapi saking waktu itu dia buru-buru, memang dia sibuk banget. Jadi intinya habis closing saya tidak sempat presentasi. Ya, jadi gini teman-teman, kita perlu presentasi kalau kita melihat orang itu perlu dipresentasikan. Iya. Ada orang yang kita perlu hanya bicara aja, ngobrol gitu, nanti kita gali-gali aja, iya, storytelling kayak gitu. Tanya. Iya, benar. Jadi waktu itu saya cuma ngomong yang di otak saya ya malam-malam itu sebelum tidur saya mikir gini. Contoh nih kita kan bekerja. Ini presentasinya ya. Ya. Nggak usah. Ya boleh lah ya. Ya, Biar lebih biar lebih jelas ya kan. Ini mana ya? Loh ini sebenarnya simpel banget. Kalian pasti sudah tahu, saya jamin 100% sudah tahu. Sungguhan. Nggak ada yang wow, biasa aja. Caranya belum tentu sama. Nggak sama pasti. Coba kalau di sini selesai bilang, oh saya sudah tahu, angkat tangan ya. Nah, sungguhan. Jadi gini ya, Mam. Contoh siapa? Cece kah, Koko kah, terserah lah ya. Bu lah ya, kita panggil Bu aja. Jadi Bu, kita kan semua ini pasti kan kita kerja. Benar toh? Dari bekerja itu, ini sudah tahu kan? Dari sini kalian pasti sudah tahu. Nah, dari kerja pasti kita dapat yang namanya penghasilan. Nah, penghasilan ini pasti kita akan pakai untuk macam-macam dong, untuk biaya hidup, ya, untuk sekolah anak. Terus untuk apa lagi? Nggak ada suaranya. Sabar. Nah, terus sekolah anak, ya kan, biaya hidup sekolah anak, untuk apa lagi? Kan kita bisa tanya ke orang, apalagi cicilan, benar ini penting banget ya, jangan sampai ya cicilannya diambil lagi. Nah, terus habis itu pasti kan sisanya itu akan kita tabung dong. Masa dihabisin semua? Nah, karena apa? Karena kita semua itu punya yang namanya impian masa depan. Nah, impiannya apa? Mungkin aja kita pengen kuliahin anak. Terus kita pengen lagi mungkin untuk liburan, bener nggak sih? Ke luar negeri atau kemanapun terserah. Mungkin juga beli rumah, bener, beli rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, ini semua bagus nggak? Bagus banget. Semua manusia saya yakin punya impian kayak gini. Tapi tahu nggak, Bu, bahwa Ya. tahu nggak Bu, bahwa dalam hidup ini itu penuh dengan yang namanya resiko. Yang kita tidak tahu, ketidakpastian. Nah, kira-kira faktor apa sih yang bisa membuat penghasilan kita ini terhenti? Yang pertama kira-kira apa? Ya, berarti mungkin bisnisnya tutup ya. Terus yang kedua, kalau bisnis tutup otomatis kan selama kita masih sehat, bisa nggak kita bangkit lagi? Sangat bisa, ya kan? Nah, terus yang kedua mungkin karena sakit, benar ya. Sakit pun nggak mungkin kan flu biasa, batuk pilek, nggak mungkin kan. Berarti sakit keras, ya kan? Keras. Nah, sakit keras. Nah, ini kan butuh yang namanya
banyak biaya dan juga butuh masa pemulihan. Mm-mm. Nah, terus yang ketiga, mungkin karena apa? Tutup usia. Tutup usia, ini malah 100% penghasilannya terhenti. Hah? RIP. Oh, Erit. Terus yang keempat, apa lagi? Apalagi. Terus tuwek. Benar sekali. Umur ya, Umur. umur tua. Atau pensiun. Mm-mm. Nah, pasti semua dari kita itu berharap kita itu punya umur panjang dong. Iya. Padahal umur panjang ini jadi beban nggak sih buat keluarga, buat Bisa anak-anak? jadi. Bisa Kalau jadi nggak dong kalau kita nggak kalau nggak dipersiapkan. persiapkan dari sekarang, benar nggak sih? Nah, tapi semua itu berdoa, berharap supaya umur panjang, sehat-sehat, supaya bisa lihat anaknya sukses dan sebagainya. Nah, tapi faktor-faktor yang kedua, ketiga, keempat ini tidak bisa kita tolak. Karena itu bisa saja terjadi pada siapapun yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu, Prudential itu punya program yang bisa mengcover semua ini. Nah, yang pertama, contoh nih amit-amit dikehendaki untuk mengalami yang namanya contoh ada orang yang mengalami stroke. Mm-mm. Otomatis dia sudah nggak bisa kerja. Nah, gimana terus dengan penghasilannya? Nah, ini Prudential akan kasih santunan yang bisa membiayai kehidupannya dia bersama anak-anaknya. Terus yang kedua, kalau tutup usia gimana dengan penghasilannya akan dilanjutkan oleh Prudential diberikan kepada ahli warisnya. Terus gimana kalau usia tua? Prudential juga akan memberikan dana. Namanya apa? PCB 88. Ini adalah produk all in one. Jadi semua masalah itu teratasi dengan PCB 88 ini. Ya kayak gitu aja. Keren. Belum pernah dengar loh. Sudah, pasti sudah. Caranya berbeda. Belum pernah. Thank you. Luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Ayo. Mumpung lagi hot. Sangat biasa itu. Oke, tes. C mau tanya, C ada kayak apa ya presentasi khusus nggak ya kalau kita mau misalnya rekrut orang? Maksudnya saat Cici rekrut orang itu Cici jelasin apa sampai orang itu mau. Kemudian yang kedua biasanya gini C, kadang kan ada problem dalam industri asuransi itu misalnya contoh kita jelasin A. Nah, si orang ini merasa tidak tertarik. Kan berarti kita switch kan. Nah, Cici cara switch itu supaya lebih smooth gimana? Kan katanya tadi eh Contoh awalnya jelasin ini nih, Iya. terus dia biasa aja gitu iya ya. benar. Ya, perlu fact finding berarti. Oh, fact finding lebih Iya. dalam. Mm-mm. Maksudnya fact finding Tanya lagi. tanya apa? Kalau ini kan tadi belum trial closing ya teman-teman. Jadi kayak contoh abis itu setelah ngomong itu kita ngomong gini. Jadi program ini bagus kan? Jadi bagus kan? Bukan bagus enggak. Jadi kayak chat juga ya teman-teman. Saya tuh kata-kata tuh selalu saya pilah-pilah yang tepat. Jadi mau enggak ada kata-kata kayak gitu, enggak boleh. Jadi Mau ya? ya jadi kayak yang tadi saya cerita yang closing pertama kan sudah 1 M, sudah mau pengajuan ternyata kan bisa 1,4 M tanpa medical. Itu saya enggak tanya. AI jadi mau yang 1 M atau 1, enggak. Atau 1,4 enggak. Jadi AI jadi yang 1,4 M kan kayak gitu. Dan orang langsung jawab iya kayak gitu loh. Kalau kamu kasih pilihan atau berarti bisa 1 M. Oh 1 M aja, bener nggak sih? Iya, Jadi iya, benar. pilihan kata-kata itu penting banget. Jadi saya kalau chat orang itu saya selalu baca dulu ini sudah tepat atau belum kata-katanya. Oh, Ya, oke. kalau yang kayak gini juga kan kita bisa bilang bagus kan program ini. Mm-mm. Mau punya proteksi berapa? Mau berikan manfaat berapa? Kayak gitu aja. Jadi biar dihitungkan. Oke. Kalau contoh dia ngomong, contoh nih, berapa termurahnya? Ayo jawab apa? Boleh saya tahu? Waduh. Nah, contoh ini, cara HO-nya gimana? Waduh, kalau aku kayak gitu sih biasanya biasanya contoh ya. 400.000 gitu. Enggak, biasanya tak lihat kayak misalnya contoh aku Saya kayak contoh kamu protek saya. Nggak apa-apa ya, Ci. Ini udah kemalaman ya. kalau aku biasanya ngomong sih misalnya bisa disesuaikan sih. Jadi aku nggak jawab sih, C. Maksudnya bisa ya disesuaikan sih, C. Aku maksudnya Cici mau ada budget berapa? Aku pasti tanya balik gitu sih, C. Atau enggak biasanya ada sih, C, orang minimal biasanya naruh 1 M, misalnya contoh. UP-nya berarti ya, Ya. dari sisi UP. Ah. Nah, kalau saya biasanya
kan kayak dia nanya termurahnya berapa? Oh termurahnya ada, cuma nggak sesuai sama kamu, nggak cocok. Jadi anggapannya kamu pakai mobil nih, kamu punya mobil Pajero, kamu pakai bannya mobil yang kecil itu apa? Agia, contoh, cocok nggak? Nggak cocok, sama aja orang juga punya mobilnya cuma Agia, tapi dia mau pakai bannya Pajero, nggak bisa jalan juga, jalannya pasti nggak enak. Jadi otomatis itu semua disesuaikan. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah dari penghasilanmu. Tinggal dikali berapa, mau 10 kali kah, mau 20 kali, terserah. Nah, nanti baru kita hitung kan. Oh, ternyata orang ini contoh, oh ya, berarti kamu cocoknya itu contoh OP-nya 5 miliar. 5 miliar preminya sekian, contoh. Wih, lumayan ya besar. Ya udah nggak apa-apa, nggak harus 5M, kamu minimal punya 2,5M separuhnya lah. Itu jadi jelaskan by chat berarti. Tergantung, kalau ketemu langsung ngomong. Kalau by chat ya chat, kalau lewat telepon ya telepon. Tergantung saat itu situasinya gimana. Jadi kayak contoh pegawai yang awalnya saya chat aja untuk punya proteksi income, waktu itu saya buka jelasinnya Prucinta. Akhirnya sudah closing kan suaminya itu waktu awal Prucinta keluar. Nah suatu hari saya, wah istrinya juga kerja ya, berarti saya perlu untuk istrinya juga ikut. Nah itu saya minta waktu malam-malam telepon. Nah telepon itu buka mindset lagi, kenapa suami istri perlu punya penghasilan. Itu harus buka mindset lagi. Berarti buka mindset jadi telepon. Yes, Tapi kalau sudah telepon. jadinya nasabah jadi chat Betul, aja. karena kan istrinya ini belum punya kan. Jadi saya perlu, kan mereka pasti berdua sama-sama itu. Pasti kan loudspeaker. Ya saya perlu untuk jelasin ke dia kenapa sih istrimu juga punya. Oke. Jadi akhirnya closing juga itu. Ya, Oke. kenapa Jadi ya? lihat-lihat lah ya. Nasabah itu tipe yang kayak gimana, mana yang perlu kita open mindsetnya, mana yang langsung aja, terserah lah. Pokoknya harus punya insting yang kuat sih menurut saya gitu. Instingnya itu ya, Iya, Ci, ya? perlu banget. Ih, Iya benar, karena Ci, nggak satu lagi. C yang cara presentasi untuk rekrut. Oh, itu biasanya saya nggak terlalu muluk-muluk ya kayak apa yang kayak apa agen berapa, HAB berapa, nggak terlalu yang ya cuma intinya ya ngomong di sini kita itu kan berbisnis, ya kan? Kita tuh punya jenjang karir. Nah, saya sharing yang dulu saya itu awalnya kayak gimana aja. Oh, berarti Cici lebih cerita Saya pengalaman itu pribadi. benar-benar banyak yang storytelling aja sih. Baik rekrut maupun selling itu banyak storytelling. Oh, berarti Kayak pakai gitu. storytelling semua aja. Iya. Berarti jenjang karir itu cuma jelasin kalau agent AAB berapa, omsetnya, Ya, kamu bisa AB, promosi nanti Heeh. kalau kamu mau jalanin ini sungguh-sungguh. dapatannya apa gitu Benar, ya. ada Oh, tambahan of riding kayak gitu aja, simple aja. Oke. Karena terlalu mumet di depan saya dulu aja nggak kayak gitu. Awal join aja saya nggak tahu komisinya berapa persen. Sungguhan nggak tahu. Jadi intinya kalau sudah dapat agent oke ya pasti kan akan jalan tanpa kamu perlu iming-imingi apapun lah. Tapi penting toh dia harus Ya. tahu bahwa komisinya berapa itu benar penting. Tapi nggak terlalu harus detail. Apalagi sekarang komisinya bervariasi. Kamu mau jelasin apa? Prucinta 30%, ini 25%. Waduh mumet. Ya kan? Jadi pakai range tau biasanya komisi. Ya kurang lebih benar. Oh. Jadi agent itu kurang lebih berapa? 5 juta atau 10 juta ya kan? Bisa disesuaikan dengan pencapaiannya dia nanti. Berarti rekrutan tuh banyak jadi nasabah yang sudah jadi nasabah ya, Ci? Iya, nasabah yang saya rekrut kayak gitu. Tapi yang domisili Surabaya. Oh. Kalau luar pulau kan susah ya. Iya benar-benar. Oh, berarti sudah jadi nasabah dulu baru jadi rekrut. Betul. Berarti kok Karena misalnya dia pengen beli lagi. Nah, saya bilang mending kamu coba jalanin. Kayak tadi yang mama sekolah itu kamu coba jadi beli di dirimu sendiri nggak apa-apa, nanti kamu coba jalanin. Oke. Thank you ya, Ci ya. Ya, sama-sama. Marta dulu ya, Ci? Marta sih. Hah? Oh, tadi. Oh. Marta sih terus Jen ya? Oke. Ternyata laku ya saya ya. Iya. C Heni. Ya, Jadi ya tapi Marta. pendopo loh, C. Oh iya ta? Iya. Enggak lah, masih ketok uang luar pulau kau. Saya ketok kok. Tapi nanti kalau aku chat nasabah, Oh, beda keluar pulaunya. ah, Kirain medok jauh. iya sanguinya keluar banget ya. Oke, nanti maybe kalau Marta chat sama nasabah Marta kasih ke Cece aja supaya Cece kalau setuju baru aku chat. Loh, maunya bukan mau sombong ya, temen kantor itu ada yang gini, Hen, aku mau Iya kan? chat nasabah ini kira-kira udah benar enggak? Ya enggak mau bohong loh. Iya. Terus saya ngomong Iya, gini, C, kamu jangan pakai kata-kata gini aja. Langsung aku kirim sekarang ya. Enggak, itu bukan mau sombong, itu closing 100 juta lebih. Itu Enggak, sungguhan. udah feeling deh aku, C. Iya.
Dia sampai say Ah. thank you. Jadi pas Ah. disuruh itu makasih loh Heni yang chatnya Dari itu. jawaban Cece ini berarti aku udah tahu jawabannya. Cece nggak nolak. Jadi biasanya sudah kayak gitu. Siap. Oke, mau tanya. Jadi Cece kan dari tadi cerita ini kan Cece mengatakan bahwa Cece ini kan kuatnya di storytelling ya, bener ya? Benar. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan storytelling, Karena kan di sini juga ada beberapa anak baru ya, ya, nggak paham storytelling itu apa. Apakah dalam storytelling itu, dalam membangun storytelling, itu kan kita juga harus mempersiapkan emosional si lawan bicara, kita harus ada jembatan dulu, nada, gestur, tatapan dan sebagainya. Boleh sharing storytelling versi Cece saat di lapangan tuh gimana supaya powerful? Nah, sebenarnya semuanya itu ngalir aja loh teman-teman. Nah itu pas Iya. karirnya gimana sharing? Jadi kayak contoh ketemu nasabah, ngobrol biasa gitu ya. Ngobrol terus habis itu ya kayak contoh, oh iya ya kemarin itu ada nasabah saya. Jadi banyak kayak klaim. Paham ya? Oh nasabah saya itu kemarin habis klaim ini loh. Ini ternyata biaya rumah sakit sekarang itu. Ini contoh kita mau asuransi kesehatan ya. Ternyata biaya rumah sakit zaman sekarang itu mahal banget ya kayak gitu-gitu. Ya udah kayak cerita-cerita gitu aja. Terus nanti kan dia nanya, oh iya ta berapa? Dan ceritanya itu adalah orang yang dia kenal juga. Kalau nggak kenal ya udah berarti nasabah saya aja. Kalau orang yang dia kenal kan saya tahu nih contoh, oh orang ini kenal sama ini, saya akan sebutin nama nggak apa-apa, kayak gitu loh. Tapi kan kayak contoh nasabah itu ikut premi berapa dan berapa, saya tidak pernah mau bilang, meskipun ditanyai biasanya, emang ikut berapa sih? Oh ada lah jadi itu privasinya nasabah kita nggak boleh kasih tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau nanya apa rumus khusus yang storyline nggak ada. Oh bukan rumus khusus tapi yang biasa Cece lakukan aja, maybe boleh di sharing sama teman-teman baru. Iya itu ngalir. Ngalir ya. Jadi Cece bukan menjelaskannya juga susah ya. iya susah makanya itu pas jadi tiap-tiap nasabah kan beda-beda Iya, jadi iya. bukan ada pattern khusus yang oh harus cerita ini enggak. Oh, oke. Mungkin dari ceritanya Marta juga tidak mencari itu, tapi dari ini mungkin kalau Cece bercerita itu Cece mementingkan nada nggak Oh banget harus berapi-api. kapan Jangan- berapi-api, kapan pada saat Cece nadanya gitu Cece, coba. Jadi kayak contoh Iya, jangan acting. Supaya anak-anak ada bayangan gitu loh, Cek, pas storytelling itu gimana? ya kayak contoh aja tadi presentasi. Menurut kalian tertarik nggak? Kurang berapi-api atau kurang? Ya kayak presentasi biasa kan, karena ya itu biasa aja. Tapi kan gini loh, jadi lihat di nasabah. Nasabah itu ada yang perlu kita agak keras, ya. Ada yang kita itu harus kalem. Makanya nasabah saya itu ada kan yang kalem-kalem. Jadi kalau pas proses sama suami saya, dia sudah bilang, tolong diturunin. Maksudnya saya. Terus kayak diperlambat bicaranya, kayak gitu. Kamu tadi terlalu cepat. Jadi dia tuh bagian anunya, hakimnya. Iya, jadi dia yang kontrol. Kamu tadi terlalu cepat, orang kayaknya nggak paham. Oh, kamu tadi nadanya terlalu gini-gini. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus lihat lawan bicaranya kita. Kasih contoh aja yang buka mindset itu. Yang buka Ya, jadi mindsetnya lihat lawan karyawan. bicara. Jadi kayak contoh kamu ada tertentu yang kamu perlu penegasan yang agak berapi-api ya. Kamu harus di situnya. Jadi kayak gini ya. Nah, makanya itu Prudential itu keluarkan yang namanya program PCB 88. Nah, ini bisa mengcover semua yang dibutuhkan, kayak gitu kan. Nah, bagus kan program ini? Nah, kayak gitu. Kalau storytelling biasanya Cece bawa story yang lebih ke sedih-sedih atau yang karena kan pada saat Yang menakut-nakuti gitu ya. atau apa aja, karena pada saat Cece storytelling kan pasti tujuan Cece untuk memunculkan emosional nih orang kan. Ya. Cece membawakan storytelling ini biasanya cerita yang mana nih, Ce? Nah, Kan klaim-klaim kayak gitu. banyak sih. Enggak Tergantung. kebanyakan. Yang kayak gimana? Ya intinya saya buat storytellingnya itu yang intinya kan ada masalah dan saya kasih solusi gitu aja. Oh, berarti Cece tujuannya adalah Mau kasih solusi. bagaimana Cece menunjukkan aku ini udah banyak bantu klaim orang loh. Benar. Dan memang Cece beneran berdiri. beneran banyak nasabah closing itu gara-gara bantu klaim.
Ah, Jadi kayak contoh nasabah pindah servicing agent, karena agentnya itu dicari sampai ke rumah aja nggak ada loh, sampai diparani ke rumah loh, susah dihubungi, akhirnya pindah agent dan habis itu Desember pindah, Januari klaim, ayo klaim itu akhirnya saya lihat oh orang ini Parkinson kan, punya yang namanya manfaat ACC, saya langsung ngomong, cek kalau ke Surabaya ke dokter bilang saya ke sana, waktu itu ke National Hospital rumah saya di timur pergi ke sana. Waktu lagi ngantri dokter, dia nanya sendiri, Hen kamu ikutin anakmu apa aja asuransi? Oh saya ikutin semua. Jadi punya asuransi kesehatan, punya sakit kritis, punya pendidikan, semua punya. Oh, kalau untuk anak saya berapa? Anaknya ada 3. Oh iya, yang mana J? Yang kesehatan sama PCB. Akhirnya langsung closing 6 case saat itu juga. Ya itu dari hatinya kita yang tulus itu mau bantu klaim, padahal bukan nasabah saya. Ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya. tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir, C. Kece ini kan koleris sanguin ya katanya ya. Nah, kalau Bang Enggak, plekmatis katanya Vina. itu Sama pada Jenanik, sama pada Jenanik. saat berteman, plekmatis gitu ya. Kalau pada saat manage team, C. Cece lebih banyak menggunakan kolerisnya atau sanguinnya, C? Nah itu yang repot ya, karena Iya. dulu kan pengalamannya kan kita ini tanpa perlu disuruh, benar nggak sih? Iya, 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 Nah itu iya. yang kadang kita kalau bilang kayak gini ya kan, kalau nggak diikuti ya udahlah. Kayak apa ya? Kok nggak bisa? Intinya gini loh, ini kan untuk kamu, benar nggak sih? Kamu jalan itu ya untuk dirimu sendiri. Lah ngapain kamu harus kita ya apa ya? Iya, lebih berarti kan nanti anggapannya leadernya yang punya kepentingan. Ya, Jawaban Cece tiap-tiap- kayak gini berarti kolerisnya yang muncul ya. Gini kan, Gemes. tiap-tiap orang, ya benar, nggak sabaran. Iya, Intinya iya, sih, gemes. nggak sabarannya itu, ya jangan ditiru. Iya. Nggak bisa kayak gitu memang ya. Kita Ini Cece ngomong ke Ceyuyo toh? Ke semua. Ya enggak, tanya aja, confirm. ya intinya ya semua punya plus minus Iya, ya. benar. Kita harus belajar juga untuk sabar, Iya, iya. sabar gitu ya. Sabar memang. Nah, C, kalau oh iya. Enggak, tapi ini tadi kan cuma pengantar. Nah, pada saat Cece bangun tim dengan kolerisnya Cece merasakan bahwa banyak yang nyaman atau nggak nyaman, C? Atau dengan kolerisnya Cece malah mereka jalani gaspol, C? Ini aku mau tanya kayak sharing aja lah, C. Aku ya bingung, C. Nah, menurut saya Curhat. Aku sanguin koleris. Kok jadi jadi sebenarnya kan ada kata-kata ya, nggak tahu salah apa benar sebenarnya kan Iya. agent star itu ditemukan. Bener gak sih? Bener. Bukan dibentuk ya. Iya. Jadi kayak kita Senang kalau sih. lihat agentnya kayak gitu aja, terus kita mau bikin sampai kayak gimana kalau dirinya sendiri nggak mau ya nggak akan bisa. Itu Cari kan- lagi aja. Makanya Karena ini kita makanya dicari kembali ya. lagi ke diri sendiri. Nah, Kita nggak sama Cece nih cocok nih, aku cocok. Thank you. Nggak usah banyak-banyak mah. Nangkep aku poinnya. kita nggak bisa maksa orang lah. Bang. Heeh. Dibenturkan. Oke, pertanyaan selanjutnya Jennifer ya, terakhir ya. Pas ini sama pertanyaan terakhir, Cik. Agent Star kan ditemukan tuh, Cik. Cik tadi awal cerita kan ngomong ketemu sama leader kan. Itu saya menawarkan diri kan. Ya, setelah berdoa terus menawarkan diri. Enak ya kamu ya kok Iya, bisa nggak ke usah ke kantor, bisa dapat income sekian gitu. Iya, intinya saya lihat juga mereka dulunya waktu mama saya medical check up itu dijemput pakai Honda Freed. Pas ke saya 1 tahun kemudian sudah pakai Mercy. Jadi benar-benar lihat bukti ada percepatan di situ. Terus leadernya nangkep Cece gimana itu? Menemukan Cece itu menemukan Cece itu dari kalimat itu tuh menggiring menemukan siapa ya? Membawa itu sampai Cece jadi sekarang itu gimana? Lah, Step by step. Seperti yang tadi saya bilang, itu sudah dari, bukan mau sombong ya teman-teman, sorry, bukan sombong bahwa saya itu hebat, enggak. Pasti kan leader yang ngajar. Caranya apa prospek dari awal buat ilustrasi, semua itu leader yang ajar. Tapi saya kembali lagi bilang teman-teman itu semua dari diri sendiri. Kalian mau diajari jatuh bangun sampai semua presentasi 100.000 pun kalian kuasain. Kalau kalian sendiri nggak punya why yang kuat untuk mau jalanin, nggak akan bisa. Itu menurut saya ya teman-teman, maaf kalau saya salah. Ya, nah jadi memang dari awal itu saya nggak tahu juga tentang bisnisnya Prudent. Pokoknya intinya saya orangnya
saya sudah mutusin mau join, saya harus tanggung jawab atas keputusan saya. Makanya saya harus jalani. Tapi kalau dari Cece sendiri tuh kayak tipenya ya apa? Mepet terus. Mas, dia dan saya sama koleris sanguin. Jadi dia sudah tahu kan. Tan Angelin kan koleris sanguin. Jadi udah tahu orang koleris nggak usah diapa-apain. Intinya kamu nggak usah, Hen, kamu kurang loh segini untuk capai saham, nggak usah. Itu malah nggak suka. Dan dia pun sama kayak gitu soalnya. Kalau ngasih info training atau Oh, apa nggak gitu. perlu. Iya. Nggak perlu. Maksudnya awal-awal. Ah, Oh, awal-awal dia paling pinter. Awal-awal itu kan selalu jadi top producer tuh. Untuk sharing kan biasanya kayak gini ya. Acara kayak gini dulu masih namanya M3. Hen, kamu dicari sama ownernya kantor. Wah, keren kan? Saya kan belum tahu tentang kantor itu kayak gimana kan. Untuk mau sharing itu loh, kamu selalu jadi top dan dimintai sharing. Hanya kan sungkan, bener gak sih? Karena kan dicari sama pemilik kantor lah, ya kan? Masa nggak datang? Nah, dari situ saya mulai datang kantor. Akhirnya saya ikut training, rajin ikut training. Dulu ikut training kayak apa kesehatan gitu aja berulang kali, mungkin lebih dari 5 kali. Cece yang ngajuin diri atau? Loh, saya datang disuruh? sendiri langsung, enggak pernah disuruh. Oh, Datang daftarkan sendiri, iya. langsung. Benar, Ya. tapi kebalik malahan. Karena saya pengen tahu kan, untuk bisa diri saya itu menguasai. Kalau saya nggak menguasai ya apa yang mau saya sharingkan ke nasabah-nasabah, terus gimana? Kelihatan goblok lah. No iya kan, kita mau jual sesuatu ke orang kita nggak kuasai, cuma mengharapkan leader ya gimana? Kan kita harus diri kita ini yang dilihat nasabah kan. Untuk kedepannya juga bisa jadi branding untuk diri kita sendiri. Lah kita mau selalu mengharapkan orang gimana terus kedepannya masa kayak gitu terus? Gak bisa. Menurut saya begitu ya. Maaf kalau kurang tepat. Oke, thank you, Ce. Dampingi terus, nemenin terus ya saat pegang goreng. Oh, enggak, awal-awal aja. Awal kayak yang satu itu kan lumayan jalan. Itu paling 2 kalian lah. Enggak, jangan. Nanti alasannya nanti dia nggak bisa mandiri. Dia nggak bisa mandiri otomatis kan tergantung sama saya. Bukan masalah saya keberatan, enggak. Cuma kan biar bagaimanapun harus bisa sendiri. Karena ke depan juga kalau benar-benar mau jalanin bisnis ini kan akan jadi leader. Nah kalau jadi leader terus nggak bisa ngapa-ngapain gimana agentnya nanti. Begitu saja. Setuju. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, boleh nggak? Atau tutup ya? Oke, terakhir deh. Bagaimana buka mindset? Akan selesai. Kalau suami istri bekerja, gimana caranya buka mindset kalau suami istri bekerja? Oh yang tadi itu ya. Terus kalau untuk karyawan, bagaimana tawarin peru cintanya? Oh iya ini kebetulan yang suami istri ini karyawan. Jadi itu juga di luar pulau. Jadi intinya dulu pernah saya canvassing itu akhirnya kan closing. Waktu itu mereka ikut asuransi sakit kritis sama kesehatan untuk anak-anak. Sakit kritis yang masih unit link. Nah waktu itu akhirnya saya chat ke suaminya itu, halo malam Pak, kalau lagi nggak sibuk sekarang boleh nggak saya telepon? Mau sharing tentang proteksi income. Oh iya boleh. Nah orang luar pulau itu baik loh teman-teman. Welcome semua ya. Iya Kenal welcome, baik semua. banget. Akhirnya saya telepon. Nah saya open mindsetnya itu kayak gini. Nah Pak, sekarang kan bapaknya kan kerja, ya toh. Pasti kan dapat penghasilan nih. Pasti untuk anak-anak sekolah ya kayak gini mirip-mirip ya. Nah terus tapi kan ada faktor tertentu yang bisa buat kita itu untuk penghasilannya terhenti. Mirip lah kayak gini. Makanya ini kan sejuta umat ya presentasi ini ya teman-teman ya. Nah kira-kira faktor apa? Ya dia akan jawab sakit ya. Oke, terus abis itu mungkin keluar dari pekerjaan. Nah, selama sehat kan masih bisa. Cuma ada satu faktor yang buat penghasilan itu benar-benar sudah tidak akan ada lagi. Tidak bisa dinikmati oleh keluarga. Yaitu apa? Kita dipanggil Tuhan. Nah, kira-kira kalau sampai dipanggil Tuhan bagaimana nasib dari keluarga ini? Ya kan? Jadi kita jangan ngomong orang itu ya. Tapi keluarga ini berarti kan orang lain juga toh. Terus dia akan ngomong, iya ya. Nah makanya itu kenapa seorang pencari nafkah perlu yang namanya proteksi penghasilan. Untuk membantu keluarga di kemudian hari kalau sampai terjadi yang tadi itu. Nah untuk itu dan hebatnya lagi untuk asuransi proteksi penghasilan ini dia itu liquid. Jadi intinya kalau ada apa-apa langsung bisa cair ke rekeningnya penerima manfaat. Terus habis itu dia terbentuk dalam waktu 1 hari aja. Benar kan? Iya, betul. Tanpa masa tunggu kan? Ya udah.
Oh iya itu berapa setorannya? Biasanya kan gitu. Terus ngitunginnya dari Nah, hitunginnya saya kan tahu kan dia kepala bank berapa penghasilannya kurang lebih kan kita bisa tahu 20 juta ke atas kayak 20 juta ke bawah dan lihat bahwa polisi-polisi yang lama itu berapa nominalnya. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi makanya semua itu tergantung nasabah ya. Teman-teman. Ada yang kita nggak perlu patok langsung berapa. Ada yang kita perlu patok biar orang itu nggak bingung. Iya kan? Kalau kita sudah tahu kemampuannya segini, kita perlu dong. Nggak apa-apa, patok aja. Oh iya, saya tahu oh kemampuan orang ini 2 juta. Saya akan buka 2 juta, B1M atau 500 juta. Intinya kayak gitu. Akhirnya closing itu. Nah, terus berjalannya waktu beberapa bulan lagi, saya hubungi lagi malam-malam. Paling enak itu malam sebenarnya teman-teman. Itu orang waktu mau tidur itu kan santai. Lihat-lihat apa ini kan. Itu waktunya mereka pikiran lagi tenang. Nah, di situ kita masuk. Jadi biasanya telepon sampai jam 10 kayak gitu ya. Nah, terus buka mindset lagi. Nah, kapan hari kan Bapak sudah ambil nih. Nah, saya baru ingat bahwa ibu ini juga kan yang bekerja. Nah, selama ini kan pasti penghasilannya dari 2 orang. Nah, di mana pasti sudah diatur nih. Oh, nanti cicilan ini ambil dari income-nya ini ambil dari ini. Nah, semua kan sekarang berjalan dengan baik. Nah, tapi amit-amit nih kira-kira sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi. Nah, kira-kira akan terganggu nggak? Akan pincang nggak? Iya juga sih, pasti kan terganggu juga ya. Nah, makanya perlu juga istri untuk punya program ini. Oh iya, ya udah closing kayak gitu. hebat-hebat luar biasa ya. Oke, penutup ya. Bisa enggak kasih satu tips buat teman-teman agent yang baru memulai? Yang baru memulai ya. Ah. Oh, Iya, Kata- quote of the day buat quote of the teman-teman day agent yang berarti memulai. intinya teman-teman jangan menyerah di bisnis ini. Mungkin awal-awal kita merasa sulit, tapi sesulit apapun itu, percayalah saat kalian mengalami hasilnya itu, kalian akan melupakan semua kesulitan tadi. Oke. Gitu aja. Nah, kalau buat teman-teman leader yang udah bertahun-tahun menjalani bisnis ini, apa yang Ya intinya kalau kita mau tetap jalanin bisnis Prudential ini, otomatis kan kita harus tetap upgrade ilmu. Jangan pernah menganggap bahwa kita itu sudah pintar. Tapi kita harus tetap mau belajar dan belajar. Karena kayak contoh kita datang di sini namanya apa ya? M2? M2 minggu lalu mungkin dapat sesuatu, M2 Ya. minggu ini dapat sesuatu, minggu depan juga pasti ada sesuatu. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah hebat, kita sudah pintar dan kita mengabaikan sistem. Ya, Gitu. oke, luar biasa. Thank you ya, Hen, buat sharingnya Food Tonight. Semuanya bilang terima kasih. Maaf ya kalau ada